Melihat wakil pemimpin aliansi Dadui terjatuh dengan mata bulat terbuka lebar. Untuk sesaat, semua orang di aliansi Qian yang sudah mengenal Qin Fan agak terkejut. Mereka mengira Qin Fan akan sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia akan begitu kuat. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang di aliansi Gan, apalagi orang-orang di aliansi Dadui. Mereka tahu betul kekuatan pemimpin dan wakil pemimpinnya. Pada titik ini mereka bahkan tidak dapat mempercayai mata mereka. Hanya pisau. Hanya satu pisau. Dengan satu serangan, senjata di tangan Jiang Hong, seorang seniman bela diri spiritual tingkat 9, terputus dan dia terpaksa menghindar karena malu. Yu Jin juga membasmi seorang seniman bela diri spiritual tingkat 9 yang kuat. Selain itu, hanya dengan momentum dan satu keterampilan bela diri, dia mampu mempertahankan 30 orang di aliansi, dan tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Pada saat ini, semua orang di aliansi Qian tahu apa yang dimaksud Qin Fan ketika dia mengatakan bahwa kekuatannya tidak akan lebih rendah dari Niba dan Yuan Jingtian. Hanya dengan pedang tadi, mereka yakin bahwa apa yang dikatakan Qin Fan adalah benar. Dari sudut pandang Deng Guang, seniman bela diri spiritual tingkat 8, kekuatan Qin Fan masih tersembunyi, dan dia bahkan mungkin melampaui Niba, Yuan Jingtian, dan lainnya. Jika ada orang seperti pemimpin aliansi kita, maka kita di aliansi Qian tidak perlu khawatir akan diintimidasi. Pada saat ini, semua orang di aliansi Qian tidak bisa tidak memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Tapi hanya Kaisuan yang tahu bahwa Qin Fan tidak mungkin tinggal di aliansi Qian. Pada usia 18 tahun, ia mencapai seni bela diri spiritual tingkat ke-8, dan kekuatannya melampaui puncak seni bela diri spiritual tingkat ke-9. Orang seperti itu, seluruh tanah suci Zhenwu tidak akan menahannya lama-lama. 1 tahun, paling lambat 2 tahun untuk mencapai ranah Martial Lord. Mengingat apa yang dikatakan Qin Fan kepadanya di Mirror Peak, Kaisuan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia selalu dianggap sebagai pemuda paling berbakat di kerajaan Daqian. Saya khawatir dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menerobos ke ranah ahli bela diri. Huo, setelah pisau Wang Chu membasmi wakil pemimpin aliansi besar, pisau itu terbang kembali ke telapak tangan Qin Fan lagi dan terhenti. Pisaunya tidak berlumuran darah, jadi bisa dibayangkan betapa tajamnya pisau dapur raja ini. Ah Seng, melihat tangan kanannya yang mengikutinya meninggal, Jiang Hong, pemimpin aliansi Dadui, berteriak sedih berkeliling dan menatap Qin Fan. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri spiritual tingkat 8, seorang seniman bela diri spiritual tingkat 8 berusia 18 tahun, tidak peduli betapa berbakatnya Anda, tidak dapat memiliki kekuatan setinggi itu, menatap pemuda tenang di depannya. Pemuda berkemeja itu merasa luar biasa. Dia memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia dengan mudah melihat keadaan sebenarnya Qin Fan. Alam tidak sama dengan kekuatan. Awalnya, Jiang Hong berpikir seperti kebanyakan orang bahwa Qin Fan, yang telah mencapai seni bela diri spiritual tingkat 8 pada usia seperti itu, pasti sedikit tidak stabil. Tapi sekarang tampaknya dia telah salah menilai kekuatan sebenarnya Qin Fan. Kekuatannya jelas jauh melampaui rata-rata seniman bela diri spiritual tingkat 8. Ketika dia mendengar bahwa Qin Fan telah melukai Niba sebelumnya, dia awalnya mengira itu hanya orang yang menyebarkan rumor dan melebih-lebihkan. Tapi sekarang tampaknya meskipun dia masih tidak tahu kenapa, Qin Fan memang memiliki kekuatan seperti itu. Apakah karena senjata kuno ini? Kemudian mata Jiang Hong tertuju pada pisau dapur raja yang melayang di telapak tangan Qin Fan, memancarkan aura misterius. Pedang panjang emasnya terbuat dari bahan yang luar biasa, tapi sebenarnya terpotong oleh satu pedang. Qin Fan pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu karena pisau ini terlalu kuat. Setelah mengamati beberapa saat, dia sampai pada kesimpulan, atau dia hanya dapat menemukan penjelasan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Kemudian matanya terus menatap Qin Fan, dan anehnya matanya menjadi semakin merah darah saat ini. Apa yang ingin dilakukan Jiang Hong? Panca indera Qin Fan sekarang sangat tajam sehingga dia dapat dengan mudah mendeteksi keganjilan pihak lain. Qin Fan, kamu tidak bisa menipuku. Kamu hanyalah seniman bela diri spiritual tingkat 8. Semua kekuatanmu didasarkan pada senjata kuno ini. Sekarang aku akan memberitahumu perbedaan antara kekuatan nyata dan kekuatan eksternal. Hong tiba-tiba menjadi dingin. Setelah mengetahui bahwa pisau dapur raja ini sangat kuat, keserakahannya terhadap pisau itu menjadi semakin kuat. Hah! Qin Fan menemukan pada saat ini bahwa aura Jiang Hong terus meningkat, dan energi di seluruh tubuhnya terus bergetar, seolah-olah sosoknya telah terangkat beberapa kaki saat ini. Menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan sementara, Qin Fan akhirnya mengerti apa yang dilakukan pihak lain.
Qin Fan, Jiang Hong ini sepertinya menggunakan metode rahasia. Pada saat ini, Deng Guang, yang berada di samping, sepertinya juga melihat apa yang sedang dilakukan Jiang Hong ini, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Tidak masalah, aku akan menunggunya. Namun, Qin Fan hanya mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan tenang dan percaya diri, tanpa rasa takut. Tapi itu karena dia hanya ingin menguji kekuatan aslinya. Dia yakin selama Jiang Hong tidak benar-benar menerobos ke ranah Wu Zun, bahkan jika kekuatannya meningkat lagi, dia akan tetap berada di bawah kendalinya. Tunggu dia. Tapi, Deng Guang terkejut dan ragu-ragu. Temperamen percaya diri Qin Fan membuatnya mempercayainya. Qin Fan, ini pertama kalinya aku menggunakan teknik rahasia ini di depan orang luar. Kamu beruntung telah melihatnya. Tapi sebagai gantinya, kamu harus menyerahkan pedang ajaib ini kepadaku, berkata dengan wajah garang saat ini, dan kemudian melihatnya tiba-tiba mengeluarkan 4 jarum emas panjang entah dari mana, dan memasukkannya ke beberapa tempat di tubuhnya. Suatu kehormatan, kata Qin Fan sambil tersenyum tipis, tetapi dia sedikit terkejut karena dia telah mendengar metode jarum emas ini ketika dia berada di bumi, dan dia tidak menyangka seseorang dapat menggunakannya di sini. Dan tampaknya metode jarum emas ini cukup ajaib. Qin Fan mengamati dengan metode melihat ki bahwa kekuatan Jiang Hong hampir 2 kali lipat dibandingkan sekarang, menggandakan tingkat puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9 sangat menakutkan. Tetapi pemimpin Jiang, jika Anda menyakiti diri sendiri seperti ini, harganya mungkin akan tinggi. Ini sangat sulit bagi Anda. Qin Fan memandang Jiang Hong di seberangnya dan terus berkata sambil tersenyum tenang. Meski kekuatan lawan sudah meningkat pesat, ia merasa hal itu masih dalam toleransi dirinya. Selama aku bisa mendapatkan senjata kuno ini di tanganmu, semuanya akan sia-sia. Pada saat ini, Jiang Hong sepertinya akhirnya selesai menggunakan teknik rahasianya, dan rambut panjangnya melayang ke atas tanpa angin, yang mana cukup aneh. Bang kemudian terdengar Jiang Hong tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, dan kemudian terdengar suara seperti ada sesuatu yang pecah. Domain Xuanzong yang dilakukan oleh Qin Fan langsung rusak. Ekspresi Qin Fan berubah serius. Barang-barangmu ini tidak lagi berguna bagiku. Jiang Hong menunjuk ke bawah dengan ibu jarinya dan berkata sambil mencibir. Haha, menanggapi tindakan provokatif Jiang Hong, wajah Qin Fan menjadi rileks. Lalu dia membalikkan telapak tangannya dan mengambil pisau koki Wang yang melayang di telapak tangannya. Lalu dia langsung mengambilnya pisau. Jiang Hong terkejut, bertanya-tanya apa maksud Qin Fan. Jiang Hong, bukankah kamu mengatakan bahwa aku mengandalkan kekuatan pisau ini? Sekarang kamu tidak memiliki senjata, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan melawanmu dengan tangan kosong. Qin Fan sedikit mengangkat kepalanya dan melihat di Jiang Hong. Haha, memang benar kamu hanyalah seorang pemula yang telah memasuki tanah suci selama 4 bulan. Qin Fan, kamu benar-benar meminta kematianmu sendiri. Jiang Hong tidak bisa menahan tawa bercanda ketika dia melihat Qin Fan melakukannya menyerahkan keuntungannya dan meminta dadan dirinya sendiri untuk bertarung dengan tangan kosong. Bahkan orang-orang di aliansi Qianmeng mau tidak mau mengubah ekspresi mereka saat ini. Berhenti bicara omong kosong dan mari kita mulai. Qin Fan hanya berkata dengan ringan. Momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba memadat saat ini, dan seluruh temperamen serta semangatnya sepertinya tiba-tiba berubah berlebihan. Engah. Saat berikutnya, kakinya tiba-tiba menendang keras ke tanah. Qin Fan memimpin untuk mengambil tindakan, tetapi momentumnya meledak dalam sekejap, seolah-olah torpedo yang tidak aktif di perairan dalam tiba-tiba meledak. Kemudian sosoknya seperti banteng gila yang sedang marah, seolah-olah sedang menabrak musuh dengan tanduknya yang kuat, dan momentumnya memiliki perasaan mendominasi dan gigih yang samar-samar. Inilah kekuatan sejatinya. Setelah menerobos ke alam seniman bela diri spiritual tingkat 8 dan meminum pil pemurnian tubuh Taihe, dia merasa kebugaran fisiknya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sekarang dia pasti tidak akan lebih buruk dari Yuan Jingtian, yang disebut sebagai pembela pertama tanah suci, dalam aspek apapun. Dia juga merindukan saingannya. Sekarang pemimpin aliansi Dadui, Jiang Hong, telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan melalui metode rahasia, dan momentumnya bahkan sedikit melebihi Niba, penyerang pertama yang ditemui Qin Fan sebulan yang lalu, dan sangat dekat dengan ranah Tuan bela diri. Tepat untuk berkelahi. Melihat ledakan momentum Qin Fan yang tiba-tiba dan kecepatan yang sangat cepat, Jiang Hong di sisi berlawanan merasa sedikit terkejut. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menegaskan kekuatan Qin Fan. Tapi kamu benar-benar menyerahkan senjatamu untuk bertarung denganku. Aku akan memberitahumu betapa bodohnya ini. Jiang Hong kemudian tidak berani ragu lagi momentum seperti harimau. Selain berlatih seni pedang,
seperti Qin Fan, dia juga memiliki pencapaian tertentu dalam tinju dan kaki. Ditambah dengan kekuatan yang ditingkatkan melalui teknik rahasia, kepercayaan dirinya kini meroket. Qin Fan, mati. Jiang Hong memandang Qin Fan dengan mata merah. Dia menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Faktanya, itu juga mempengaruhi keadaan pikirannya sampai batas tertentu. Tetapi ketika dia berpikir untuk bisa membasmi seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti Qin Fan, dia tidak bisa menahan perasaan senang yang tidak normal. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mata pertarungan Qin Fan dan mata merah darah Jiang Hong bersendewa di udara. 3 banteng terburu-buru. Sungai dan lautan terbelah dalam ribuan cara. Saat dua sosok yang sangat kuat itu semakin dekat dan dekat, masing-masing berteriak dengan keras, dan dalam asap yang mengepul, kedua momentum yang tak tergoyahkan itu tiba-tiba bertabrakan. Ledakan. Dengan suara keras yang bergema di seluruh gunung Qingyang, sepertinya seluruh gunung akan runtuh. Di mana kedua momentum tersebut bertabrakan, bebatuan di kaki gunung pecah sedikit demi sedikit, dan kerikil terus beterbangan menjauh. Gemuruh. Beberapa getaran lagi datang, dan kemudian tampak ribuan binatang berlari kencang di dalam asap, dan sepertinya terjadi banjir besar. Untuk sesaat, suara itu membuat semua orang terkejut, takut mereka akan terpengaruh oleh sisa-sisanya energi, mereka semua mundur. Qin Fan sangat percaya diri, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jiang Hong, dia setidaknya harus bisa menyamakan kedudukan. Orang-orang di aliansi melihat momentum seperti itu saat ini. Meskipun Qin Fan selalu sangat tenang, mereka bisa diam-diam ketakutan, diam-diam berkeringat untuk Qin Fan. Kekuatan dan momentum Qin Fan tidak lemah sama sekali, tapi sekarang pemimpin aliansi telah mengeluarkan potensinya, dia seharusnya bisa mengalahkannya. Semua orang di aliansi Dadai juga menyaksikan kompetisi di lapangan dengan cermat, momentum yang mereka hadapi terhadap Qin Fan lebih dalam daripada momentum orang-orang di aliansi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, sekarang mereka tidak tahu apa-apa di hati mereka. Bang! Namun, situasi yang dibayangkan Qian Meng setidaknya seimbang tidak muncul. Sosok Qian ditolak ketika energi bertabrakan, dan ia mundur lebih dari 10 langkah dan berhenti, meninggalkan jejak dalam perjalanan kembali satu demi satu. Itu penggemar Qin Fan lah yang ditolak. Tiba-tiba, hati semua orang di aliansi Qian terangkat. Meskipun Qin Fan sangat kuat, bagaimanapun juga, dia baru berada di Tanah Suci selama 4 bulan, dan sekarang pemimpin aliansi telah mengeluarkan potensi penuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan, menghela nafas lega, tapi sepertinya Qin Fan belum melakukannya. Meskipun mereka terluka parah, mereka masih belum sepenuhnya lega. Cara menghasilkan energi seperti ini. Meskipun Qin Fan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kompetisi ini, matanya berbinar dan diam-diam dia terkejut. Metode menghasilkan energi antara dia dan Jiang Hong sebenarnya sangat mirip. Mereka semua menggunakan metode ledakan besar demi ledakan besar. Hanya saja dampak energi Jiang Hai 10,000 levels breaking milik Jiang Hong jelas lebih kuat daripada triple barbarian bull rush milik Qin Fan. Meskipun tidak memiliki nama Jiang Hai 10,000 levels breaking, biasanya memiliki 10.000 level energi. Ada juga hampir 100 beban. Meskipun setiap level tidak sekokoh dan setebal energi Qin Fan, dan energi yang keluar dari setiap level tidak sekuat Qin Fan, bagaimanapun juga, Qin Fan hanya memiliki 3 level. Setiap level dari 3 tingkat demam banteng barbar dapat mengimbangi 10 tingkat 10.000 tingkat penghancuran Jiang Hai. 3 tingkat energi Qin Fan dapat mengimbangi sekitar 30 tingkat energi Jiang Hong, tetapi lawannya masih memiliki lusinan tingkat energi, serangan tersisa, jadi Qin Fan berhasil dipukul mundur oleh lawannya sekarang. Namun, tubuh Qin Fan sekarang sangat kuat dan bahkan dapat menahan serangan prajurit biasa barusan, yang lebih kuat dari Niba, tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Qin Fan hanya merasakan mati rasa di lengannya dan darah mendidih di tubuhnya. Setelah sedikit mengatur pernapasannya, dia baik-baik saja. Tentu saja, ini juga alasan mengapa tubuhnya menjadi lebih kuat dalam sebulan terakhir ini. Jika dia menghadapi gerakan ini lebih dari sebulan yang lalu, dia mungkin akan menderita luka serius. Jika gerakan Jiang Hong dari penghancuran 10.000 lapisan Jiang Hai dikombinasikan dengan serangan banteng barbar 3 kali lipat. Tepat setelah dia pulih, pikiran Qin Fan dengan cepat melewati banyak pemikiran seni bela diri pemahamannya terintegrasi. Triple Bull Rush miliknya telah menemui hambatan, tapi sekarang ada peluang baru. Kesempatan untuk menerobos belenggu. Tetapi jika kita benar-benar ingin menggunakan Jiang Hai 10,000 layer break ini untuk meningkatkan serangan banteng barbar 3 lapis, saya khawatir kita harus mendapatkan seni bela diri dan metode mental yang spesifik, yang perlahan muncul dari asap dan debu.
Meskipun Jiang Hong sedikit terkejut dengan kekuatan 3 serangan banteng barbar Qin Fan saat ini, bagaimanapun juga, dia baru saja memukul mundur Qin Fan dengan kekuatan yang luar biasa, dan sekarang dia merasa sedikit lebih energik. Qin Fan, kataku, kamu meminta kematian. Kamu harus secara sukarela menyerahkan senjata kuno itu kepadaku, dan aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Wajah Jiang Hong dipenuhi amarah karena dia telah mengaktifkan teknik rahasianya bersama-sama, wajah mereka terlihat sedikit garang. Kamu masih berkomplot melawan Wang Chudao, jadi jangan salahkan aku karena berkomplot melawanmu. Qin Fan tidak berbicara, tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya, berpikir dalam hati. Qin Fan, menurutmu kematian itu terlalu lambat, bukan? Jiang Hong, yang pikirannya sedikit terpengaruh oleh metode rahasia, melihat senyuman Qin Fan yang tampak menghina dan tidak bisa menahan amarahnya dan meraung di tanah. Tendang dengan keras, dan seluruh tubuh Anda berguling ke depan. Dalam perjalanannya, tanah retak dan bebatuan keras terinjak-injak hingga berkeping-keping. Jiang Hong ini menjadi sangat kuat setelah menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensinya. Pada saat ini, semua orang di aliansi Qian hanya bisa merasakan gelombang momentum menakjubkan datang ke arah mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ketika mereka melihat pemuda berkemeja hijau di depan mereka, mereka jelas menjadi sedikit lebih khawatir. Pertempuran ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh aliansi Gan. Sekarang tampaknya selama Jiang Hong menang, dalam keadaan ini, dia mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh aliansi Gunmen sendirian. Belum lagi ada lebih dari 30 anggota aliansi Dadui yang jauh lebih kuat dari Qianmeng di belakang mereka. Qin Fan, kamu tidak boleh kalah. Bahkan Deng Guang mengepalkan tinjunya saat ini, ingin melangkah maju dan membantu. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia juga seorang seniman bela diri spiritual tingkat 8, dia tidak kalah dengan Qin Fan, seorang seniman bela diri spiritual tingkat 8. Dia sama sekali tidak ambil bagian dalam pertempuran ini. Saya berterima kasih kepada Anda. Qin Fan tidak tergerak saat ini dan hanya berkata dengan ringan. Di mata orang lain, Jiang Hong saat ini tampak sekuat pelangi, sekuat badai petir, dan tak tertahankan. Tetapi setelah Qin Fan mempraktikkan metode melihat energi pisau dapur, dia dapat melihat bahwa energi Jiang Hong benar-benar hilang dan dia tidak dapat mengendalikannya. Itu juga karena dia telah menginjak-injak bebatuan di sekitarnya menjadi beberapa bagian sebelum energinya meledak. Qin Fan juga menunjukkan tanda-tanda ini di masa lalu, tetapi setelah mempelajari metode mengatur Qi dengan cara pisau dapur, kondisinya telah meningkat pesat. Hanya ketika Qi Jin pecah barulah Qi Jin akan hilang. Lu Feng ini benar-benar berbakat. Dia benar-benar bisa memahami cara ajaib memasak pisau. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu, menendang tanah dengan keras, dan menembak, menuju ke arah Jiang Hong. Sekarang dia tahu bahwa kekuatan serangannya dalam tinju dan seni bela diri tidak sebaik Jiang Hong, tetapi Qin Fan sangat jelas tentang keunggulannya, yaitu kekuatan fisiknya. Bahkan jika tubuhnya menahan Jiang Hai 10,000 Layers Break, dia tidak akan terluka parah. Namun, tubuh Jiang Hong jelas tidak sebaik miliknya. Jika lawannya menahan Triple Barbarian Bull Rush, dia akan melakukannya pasti terluka. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Mengaum. Kedua sosok itu kembali bertabrakan dalam asap yang mengepul. Tapi Qin Fan, yang berada di tengah asap dan debu, tidak menghadapi Jiang Hong secara langsung. Dia sengaja menggeser tubuhnya setengah dan membuka pintu kosong di dadanya agar Jiang Hong bisa melihatnya. Jiang Hai rusak. Benar saja, ketika Jiang Hong melihat Qin Fan benar-benar mengungkapkan cacat fatal di dadanya, dia diam-diam berkata mencari kematian, lalu meraung dan meninju dada lawan dengan seluruh kekuatannya. Awalnya sulit bagi Qin Fan untuk menyerang titik fatal Dao Jiang Hong dari posisi ini, tetapi sekarang kebugaran fisiknya telah mencapai tingkat yang hampir tidak manusiawi. Pada sudut yang sangat rumit, dia masih mampu menyelesaikan belokan yang sulit, yang tidak hanya menghilangkan sebagian serangan Jiang Hong, tetapi juga meninju dada lawan. 3 banteng terburu-buru. Serangan Jiang Hong datang lebih dulu, tetapi serangan Qin Fan menyusul di belakang, perbedaannya hanya setengah sekejap. Kemudian, di tengah ekspresi keheranan Jiang Hong yang tiba-tiba, keduanya saling memukul dada hampir pada waktu yang bersamaan. Ledakan. Kali ini, kedua sosok itu terbang mundur. Namun, Jiang Hong terjatuh ke tanah, sementara Qin Fan berdiri kokoh setelah mundur lebih dari 10 langkah. Puff! Qin Fan kemudian memuntahkan seteguk darah, lalu dia menutupi dadanya dan mengambil kesempatan untuk meletakkan cincin penyimpanan yang baru saja dia lepaskan dari tangan Jiang Hong ke dalam pelukannya. Dalam situasi barusan,
Qin Fan dipukul di bagian dada oleh lawan, namun Qin Fan masih bisa mendapatkan cincin penyimpanan lawan. Jika semua orang mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut sampai mata mereka tertunduk. Tentu saja, yang mengejutkan semua orang bukanlah keterampilan Qin Fan yang dicuri, tetapi kebugaran fisik dan kecepatan reaksi Qin Fan, yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kamu, Jiang Hong, yang jatuh ke tanah, paling merasakannya. Dia menunjuk ke arah Qin Fan dengan mata terbelalak tak percaya, tapi sayangnya dia tidak bisa lagi berbicara. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menstimulasi potensinya. Serangannya sangat mirip dengan serangan Martial Lord, tapi tubuhnya justru menurunkan pertahanannya sampai batas tertentu. Baru saja dia berpikir untuk melindungi an vitalnya, tetapi dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Qin Fan dapat menyerang an vitalnya dalam situasi ini. Dalam asap dan debu tadi, orang lain tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, tetapi dia sangat jelas tentang tingkat kebugaran fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan kesulitan itu. Bahkan jika tingkat kesulitannya menjadi 2 atau bahkan 3 kali lipat, dia tetap tidak akan bisa menyelesaikannya. Pantas saja senjata kuno ini jatuh ke tangannya. Pantas saja Niba dan Yuan Jingtian bukanlah lawannya. Di akhir hidupnya, kesadaran terakhir Jiang Hong menatap Qin Fan dengan matanya yang rumit. Saya harap itu berisi keterampilan seni bela diri Jiang Hai yang paling kuat. Qin Fan menyeka darah di sudut mulutnya, menyentuh cincin penyimpanan di lengannya, dan diam-diam berharap di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos belenggu serangan 3 banteng, dan dia harus menganggapnya serius, jadi dia mau tidak mau muncul sebagai pencuri ilahi sebagai tamu sekarang. Jika Barbarian Bull Rush 3 level dapat ditingkatkan menjadi 100 serangan seperti Jiang Hai 10,000 level break, dan serangan setiap level tidak melemah, maka kekuatan serangannya akan mencapai level yang sangat menakutkan. Bahkan mungkin lebih kuat dari pedang Tuan yang menyatu dengan pedang manusia. Pemimpinnya sudah mati. Jiang Hong meninggal seperti ini. Jiang Hong telah menggunakan teknik rahasia untuk mengeluarkan potensinya. Kekuatannya sangat dekat dengan Master Bela Diri. Tanpa diduga, dia belum menjadi lawan Qin Fan. Kekuatan Qin Fan masih sulit diperkirakan. Melihat bahwa di bawah pukulan ini, pemimpin aliansi Dadui, Jiang Hong, telah jatuh ke tanah dan mati sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Meskipun Qin Fan memuntahkan seteguk darah, dia masih berdiri dengan kokoh, bahkan terlihat normal. Mengenai hasil ini, baik Liga Qian maupun Liga Dadu sangat terkejut kali ini. Bagaimana mungkin? Baru saja Qin Fan jelas bukan tandingan pemimpin aliansi, jadi mengapa pemimpin aliansi tiba-tiba mati dan Qin Fan baik-baik saja? Semua orang di aliansi Dade terkejut dan sedikit bingung pada saat yang sama. Tapi sekarang Jiang Hong telah jatuh ke tanah. Beberapa anggota pergi untuk memeriksa dan menemukan bahwa dia memang sudah mati. Metode apa yang digunakan Qin Fan untuk membasmi pemimpin aliansi seperti ini? Lalu sebagian besar orang di aliansi menunjukkan ketakutan saat ini. Jika Qin Fan memiliki kekuatan seperti itu, maka mereka tidak bisa lagi bertarung. Mungkinkah Qin Fan menyembunyikan kekuatannya selama pertarungan pertama? Kekuatan sebenarnya mungkin setara dengan Wu Zun. Karena mereka tidak melihat dengan jelas apa yang kedua pria itu lawan tadi, beberapa anggota aliansi besar diam-diam memperkirakan, karena Jiang Hong sudah sangat dekat dengan kekuatan Wu Zun sekarang, dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah kekuatan Wu Zun. Singkatnya, saat ini, sebagian besar orang di aliansi Dadui kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan pemimpin aliansi dan wakil pemimpin aliansi dibasmi oleh lawan dengan satu pukulan. Apalagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan Qin Fan? Kalau begitu, apakah kamu ingin berkumpul? Qin Fan melirik tubuh Jiang Hong di tanah, lalu menoleh ke orang-orang di aliansi Dadui dan berkata dengan ringan. Ketika semua orang di aliansi Dadai mendengar pertanyaan Qin Fan, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan menatap Qin Fan dengan mata penuh ketakutan. Qin Fan, aliansi Dadui kami telah menyerah memperjuangkan poin spiritual ini. Kami akan mengembalikannya ke aliansi Qianmeng. Tidak mudah bagi kami untuk memasuki tanah suci Zhenwu untuk berlatih. Sekarang pemimpin dan wakil pemimpin kami sudah mati. Aliansi Dadui kami sudah ada hanya dalam nama saja, dan saya harap Anda, Tuan, mengizinkan kami pergi. Setelah beberapa saat, salah satu orang di aliansi Dadui akhirnya mengumpulkan keberanian untuk keluar dan berkata. Qin Fan melirik Deng Guang dan yang lainnya saat ini, tetapi semua orang di aliansi Qian tetap diam, jelas memberinya hak untuk berbicara. Meskipun Qin Fan tidak setuju untuk menjadi pemimpin aliansi Qian, pada dasarnya mereka sudah menganggap Qin Fan sebagai pemimpin mereka. Haha, ketika kamu kuat,
kamu datang untuk merebut poin spiritual. Sekarang ketika kamu lemah, kamu ingin berhenti. Bagaimana bisa begitu mudah? Qin Fan melihat bahwa tidak ada seorang pun di aliansi Qian yang mengungkapkan pendapat mereka, jadi dia harus berbalik dan menghadapi Dadui. Semua orang di aliansi berkata dengan tenang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk melepaskan kami? Ekspresi semua orang di aliansi Dadai mau tidak mau berubah lagi, dan perwakilan tersebut harus bertanya dengan hati-hati. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus membayar harganya. Qin Fan terus berkata dengan tenang. Harganya, semua orang di aliansi Dadui, Qian Meng, dan lainnya terkejut. Simpan semua tanda nilai kontribusi di tubuhmu sebagai sewa untuk menyewa gua spiritual ini selama periode ini. Qin Fan melirik orang-orang di aliansi Dadui dengan pandangan samar, sepertinya berkata dengan santai. Sewa, semua nilai kontribusinya. Semua orang di aliansi Dadai menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa saat ini. Nilai kontribusi ini dapat dikatakan sebagai modal penting bagi orang-orang di Tanah Suci untuk segera meningkatkan budidaya mereka di Suci Zenwu Tanah. Sekarang nilai kontribusinya adalah jika mereka semua tetap tinggal, mereka harus berjuang beberapa tahun lagi. Kenapa? Kamu tidak mau? Wajah Qin Fan menjadi dingin. Oke, selama kamu bersedia melepaskan kami bersedia mempertahankan semua poin kontribusi. Kami hanya ingin melupakan satu sama lain tentang masalah hari ini. Setelah beberapa saat, semua orang di aliansi Dadui akhirnya berkata dengan tegas gigi. Mereka tidak berani menyinggung Qin Fan, dan mereka juga tidak mampu menyinggung perasaannya. Ketakutan terhadap Qin Fan di antara orang-orang di aliansi Dadui kini telah mencapai titik ketakutan. Mereka tahu bahwa pemuda berkemeja hijau ini pasti memiliki masa depan yang cerah, mimpi buruk bagi mereka. Oke, letakkan semua tanda di tubuhmu di tanah, lalu tinggalkan Gunung Qingyang dan jangan pernah kembali. Qin Fan bukanlah orang yang haus darah. Jiang Hong sudah mati, belum lagi pembasmian untuk rekreasi. Terlebih lagi, dia akan segera memasuki KTT Tianji, dan dia tidak akan punya banyak waktu untuk tinggal di Tanah Suci. Tidak mungkin untuk melindungi aliansi Qian sepanjang waktu, tetapi juga beritahu orang lain di Tanah Suci bahwa Qian Meng dilindungi oleh Qin Fan, dan siapapun yang ingin melakukan sesuatu harus memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Ini juga salah satu alasan mengapa dia sengaja melawan Jiang Hong dengan tangan kosong tadi. Hal ini untuk memberitahu orang-orang ini bahwa yang mereka andalkan bukanlah kekuatan senjata, tetapi kemampuan mereka sendiri untuk mengintimidasi satu pihak. Tanda-tanda yang mencatat nilai kontribusi dilemparkan ke tanah satu persatu, dan kemudian semua orang di aliansi Dadai takut Qin Fan tiba-tiba berubah pikiran, jadi mereka segera lari menuruni gunung dengan dua mayat seolah-olah mereka adalah melarikan diri. Mereka masih memiliki beberapa gua spiritual di tempat lain. Meski tidak memiliki nilai kontribusi, selalu ada harapan untuk tetap hidup. Oke, mari kita selesaikan masalah ini seperti ini. Qin Fan berbalik dan tersenyum pada semua orang di aliansi Qian. Senyumannya terlihat sangat lembut, dan dia sangat berbeda dari saat dia membasmi seseorang barusan. Qin Fan, terima kasih, bisakah kamu benar-benar tidak menjadi pemimpin kami? Pada saat ini, pria kasar Deng Guang juga memandang Qin Fan dengan tulus dan berkata, maaf, saya benar-benar tidak bisa. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi setelah kejadian ini, saya rasa tidak banyak orang yang berani mengganggu Anda lagi, sehingga Anda dapat berlatih dengan tenang. Kemudian dia melihat sekilas ketumpukan tanda di tanah, dan kemudian melanjutkan berkata dengan tenang, Kaisuan mengambil setengah dari tanda di tanah, dan sisanya harus dibagi di antara yang lain. Qin Fan, aku tidak bisa. Kaisuan terkejut saat mendengar kata-kata Qin Fan. Kaisuan, aku hanya bisa banyak membantumu dengan aliansimu. Qin Fan hanya menepuk bahu Kaisuan dan berkata, dia memiliki hubungan terbaik dengan Kaisuan, dan keluarga Kai di Luosheng juga banyak membantu keluarga Nan Fengqin. Dia adalah orang yang bersyukur, tetapi dia ingin menggunakan metode ini untuk memenangkan hati Kaisuan. Dan sekarang Qin Fan sudah memiliki titik spiritual super dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali lipat, poin kontribusi ini sebenarnya tidak banyak berguna bagi Qin Fan sekarang. Selain itu, ia akan segera memasuki Tianjiding. Konon sebelum memasuki Tianjiding, ia harus pergi ke 4 kutub untuk masa pelatihan. Terima kasih. Poin kontribusi ini masih sangat berguna bagi Kaisuan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya berhenti bersikap sok dan hanya menatap Qin Fan dengan tulus dan berkata. Baru sekarang dia menyadari betapa bijaknya keputusannya untuk berteman dengan Qin Fan. Kalau begitu, semuanya, aku pergi dulu. Qin Fan hanya tersenyum sedikit,
lalu menoleh ke anggota aliansi Qian lainnya dan berkata, Qin Fan, tunggu sebentar. Kali ini, Deng Guang berkata lagi. Kakak senior Deng Guang, apakah ada hal lain? Qin Fan berhenti dan memandang Deng Guang dan bertanya. Saya mendengar bahwa Niba, Yuan Jingtian dan yang lainnya telah memasuki Tianjiding, dan mereka sepertinya ingin melawan Anda dalam pertempuran jenius. Anda juga harus mengetahui beberapa rahasia Tianjiding, Qin Fan, meskipun mereka baru berada di sana selama 3 tahun, bulan ini akan memakan waktu, tetapi kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Meskipun Qin Fan sangat kuat, saya tetap ingin mengingatkan Anda untuk tidak gegabah. Lanjut Deng Guang. Niba Yuan Jingtian memasuki Tianjiding. Qin Fan sedikit terkejut. Dia sibuk berlatih selama periode ini, tapi dia belum mendengar berita apapun tentang ini. Terima kasih, kakak senior Deng Guang, karena telah mengingatkanku. Aku akan memperhatikannya. Qin Fan mengangguk dan berkata kepada Deng Guang. Namun, itu baru 3 bulan Martial Lord begitu cepat. Sebenarnya, saya tidak terlalu khawatir. Qin Fan, saya sangat menantikan penampilan Anda dalam pertempuran 2 bulan lagi. Deng Guang memandang Qin Fan dan berkata. Qin Fan hanya tersenyum dan langsung turun gunung tanpa berlama-lama. Saat dia keluar dari pengasingan kali ini, dia sebenarnya hanya ingin merilekskan suasana hatinya, tapi dia tidak menyangka akan menemui episode seperti itu. Sekarang semuanya sudah selesai, dia harus kembali ke jalur aslinya. Adapun Kaisuan, Qian Meng dan lainnya, dia pikir mereka telah melakukan semua yang seharusnya mereka lakukan, dan sisanya akan bergantung pada nasib mereka sendiri. Mereka berdua adalah seniman bela diri spiritual tingkat 8, jadi mengapa ada perbedaan besar? Qin Fan, seniman bela diri spiritual tingkat 8, sangat kuat. Setelah dia mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9, diperkirakan mereka yang telah memasuki puncak Tianji akan mungkinkah itu lawannya. Melihat sosok Qin Fan yang pergi, Deng Guang diam-diam kagum. Anggota Liga Qianmen lainnya juga menghela nafas. Ketika dia berjalan ke kaki gunung, Qin Fan melihat tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia hanya melebarkan sayap Suzaku di belakang punggungnya dan terbang langsung ke arah Mirror Peak. Sayap Suzaku sudah terekspos, jadi dia tidak perlu terlalu merahasiakannya sekarang. Sekarang dia sedikit cemas untuk memeriksa apakah cincin penyimpanan Jiang Hong berisi keterampilan seni bela diri Jiang Hai 10,000 levels breaking. Jika dia benar-benar dapat menemukan keterampilan seni bela diri Jiang Hai 10,000 levels breaking, maka 3 tingkat miliknya. Man Yu Chong bisa menerobos lagi, dan kekuatannya juga bisa meningkat pesat. Setelah terbang ke langit, Qin Fan menenggelamkan pikirannya ke dalam cincin penyimpanan Jiang Hong dan mencari dengan hati-hati. Jiang Hongren telah meninggal, dan pembatasan darah di cincin penyimpanan ini perlahan-lahan dicabut, jadi sekarang ini adalah barang tanpa pemilik, dan Qin Fan dapat menggunakannya tanpa hambatan apapun. Ini, Jiang Haiwan Zongpo cincin penyimpanan Jiang Hong ini cukup besar. Qin Fan mencari dalam waktu lama dan akhirnya menemukan buklet yang menguning, yang merupakan seni bela diri mental Jiang Haiwan Zongpo. Jika saya benar-benar berhasil meningkatkan kekuatan banteng barbar ini, maka kekuatannya setidaknya harus setara dengan tingkat surga. Qin Fan membacanya sebentar, dan dikombinasikan dengan beberapa wawasannya dari pertempuran dengan Jiang Hong, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia secara diam-diam saat ini. Baginya, ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Dibandingkan dengan itu, kontribusi yang barusan hanyalah awan. Setelah kembali dari penyelesaian masalah aliansi Qian, Qin Fan kembali ke titik akupuntur spiritualnya dan melanjutkan kehidupan kultivasi aslinya. Jadi hari demi hari, 2 bulan berlalu dengan lambat. Di puncak cermin, di satu-satunya titik spiritual dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali, ditempatkan roset emas yang ukurannya mirip dengan teratai biasa, memantulkan cahaya keemasan di titik spiritual ini. Karena energi spiritual di sekitarnya terlalu kuat, gua spiritual tampak berkabut dan berkabut. Teratai emas misterius tampak mekar di dalam asap. Ia tidak memiliki akar dan cabang, tetapi diberkati oleh langit dan bumi. Setelah sekian lama berlari, Qin Fan akhirnya berhasil mengubah tampilan teratai emas. Namun, ketinggian 1 kaki untuk sementara telah mencapai batasnya, namun masih gagal berubah menjadi debu dan menyembunyikannya dari orang lain. Namun, Qin Fan akhirnya menguasai beberapa trik, dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa mencapai level itu. Perlu juga disebutkan bahwa dalam setengah bulan terakhir, Qin Fan juga berhasil menyesuaikan aliran waktu hingga 15 kali lipat dari waktu luar. Oleh karena itu, meskipun Qin Fan membutuhkan 1,5 bulan untuk mencapai tingkat seniman bela diri spiritual tingkat 9, itu hanya setengah bulan terakhir,
yang setara dengan lebih dari setengah tahun waktu teratai emas Huo Yuguk-guk, dia berhasil bumi telah mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9. Setelah Anda mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9, Anda sudah memiliki kualifikasi dasar untuk memasuki puncak Tianji. Hanya ada satu langkah lagi dari ranah Martial Lord. Untungnya, dengan bantuan kristal api ini, jika tidak, saya tidak akan bisa mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9 dalam waktu sesingkat itu. Qin Fan perlahan membuka matanya di tengah-tengah emas teratai. Sekarang dia telah mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9, temperamen mentalnya telah berubah lagi, menjadi sedalam lubang hitam. 3 bulan waktu di luar hanya sekitar 3 tahun total waktu teratai emas. Dalam 3 tahun terakhir ini di Golden Lotus, sebenarnya tidak mudah untuk mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9 dari seniman bela diri spiritual tingkat ke-7. Umumnya, mereka adalah orang-orang berbakat lainnya di Tanah Suci. Misalnya, Niba, Yuan Jingtian, dan lainnya membutuhkan waktu hampir 5 tahun untuk melewati tahap ini. Bakat dan kebugaran fisik Qin Fan meningkat karena banyaknya ramuan dan ibel benih. Akan sulit untuk mencapainya tanpa bantuan Fire Yuan Crystal di tahap akhir. Dari seniman bela diri spiritual tingkat pertama hingga seniman bela diri spiritual tingkat ke-7, jika waktu nyata dan waktu teratai emas dijumlahkan, saya membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Sekarang menambahkan 3 tahun ini, saya benar-benar beralih dari spiritual tingkat pertama seniman bela diri hingga seniman bela diri spiritual tingkat 9. Butuh 8 tahun untuk mencapai puncak seorang seniman bela diri spiritual. Sekarang kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus ambang akhir dan menjadi ahli bela diri. Legenda mengatakan bahwa Yun Fei Yang hanya membutuhkan waktu 7 tahun untuk menjadi ahli bela diri dari seorang seniman bela diri spiritual. Faktanya, dalam hal bakat, mungkin saya masih belum sebaik dia, pikir Qin Fan diam-diam. Namun, dia agak salah paham dalam berpikir seperti ini. Dia memiliki teratai emas keberuntungan sebagai sarana untuk membantu memasuki negara tersebut, tetapi yang lain tidak. Jadi sebenarnya, di mata orang lain, metode ini tidak berada dalam lingkup perhitungan, tetapi dibandingkan dengan waktu nyata, Qin Fan hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk menerobos sebagai seniman bela diri spiritual hingga menjadi seniman bela diri spiritual puncak. Dalam aspek ini, dia jauh lebih baik daripada Yun Fei Yang, jenius nomor 1 di daratan saat ini. Setelah memasuki Tanah Suci selama setengah tahun, ia mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9 dari seniman bela diri spiritual tingkat ketiga. Ketika ia menerobos ke ranah master bela diri, ia akan segera menjadi legenda baru. Selain itu, yang masih menjadi masalah bagi Qin Fan adalah meskipun ia memperoleh teknik seni bela diri Jiang Hai 10,000 Layers Breaking dari cincin penyimpanan Jiang Hong, dan bahkan ia berhasil mempraktikkannya, ia tidak pernah dapat membandingkannya dengan teknik tersebut, 3 lapisan. Men Niu bergegas untuk bergabung. Bagaimanapun, ini berbeda dengan pisau dapur dan pisau tuan, keduanya lahir dari ajaran Raja Pedang. Ketika Qin Fan menggunakannya, dia berasal dari asal yang sama di atas perintah Raja Pedang, dan dia mengikuti petunjuk ini dengan keduanya menyatu. Istirahat 10.000 level Jiang Hai memiliki banyak level, dan setiap level Triple Bull Rush memiliki kekuatan serangan yang kuat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan masing-masing level dan kemudian menggabungkannya? Qin Fan Jian telah mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9, dan Li Tiantian masih ada waktu sebelum pertempuran dimulai, dan dia mulai berpikir lagi. Yang ingin dia lakukan sekarang bukanlah 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 tetap sama dengan 1. Gumo benar, peningkatan ilmu bela diri ini memang tidak mudah. Terutama dengan tingkat peningkatan ini, Qin Fan ingin meningkatkan keterampilan bela diri yang setara dengan tingkat surgawi. Bahkan Yang Mulia Bela Diri Api Hitam Gumo, yang bisa disebut ahli bela diri, juga memiliki 2 seni bela diri. Terlebih lagi, Qin Fan, yang hanya berada di tingkat puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9 dan bahkan bukan seorang ahli bela diri. Jika Gumo ada di sini, dia mungkin harus menghentikan Qin Fan bagaimanapun caranya. Peningkatan seni bela diri seperti itu tidak hanya sangat sulit, tetapi juga membawa banyak bahaya. Masih ada 1 hari tersisa sebelum pertarungan jenius, tetapi aliran waktu di teratai emas penciptaan telah meningkat menjadi 15 kali lipat, tetapi masih ada setengah bulan tersisa. Selama setengah bulan ini, Qin Fan mulai berpikir dan berlatih terus-menerus. Dalam proses pencerahan dan kultivasi, Anda tidak dapat merasakan berlalunya waktu sama sekali. Dalam sekejap mata, 15 hari ini telah berlalu. Hari ini adalah hari terakhir Jinlian Space. Di luar,
beberapa jam lagi akan fajar. Setelah fajar, pertarungan jenius 3 tahunan, sebuah upacara besar di Tanah Suci Zhenwu, secara resmi akan dimulai. Qin Fan masih tenggelam dalam kesadarannya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, dan tangannya sesekali bergerak dalam kehampaan seperti orang bodoh. Dia tampak benar-benar terpesona, bahkan selama 3 hari berturut-turut makan dan tidur. Kini sebenarnya ia memiliki banyak sekali luka di sekujur tubuhnya, yang semuanya disebabkan oleh kesalahannya dalam latihan selama periode ini. Jika tubuhnya tidak lebih kuat dari orang kebanyakan, luka-luka ini akan cukup untuk membuatnya menjadi prajurit yang cacat. Bahkan tubuhnya ketika dia hanya memurnikan 2 benih ibel tidak dapat menopangnya. Hanya dengan pengumpulan 3 benih ibel dan perlindungan benih ibel bumi yang dapat dia pertahankan. Di ruang teratai emas, energi spiritual mulai menipis setelah dikonsumsi beberapa hari ini. Dengan intensitas kultivasi Qin Fan, bahkan titik super spiritual dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali lipat ini tidak dapat bertahan lama. Saat aura ruang teratai emas menjadi lebih tipis, sebenarnya menjadi lebih sulit bagi Qin Fan untuk memahaminya. Namun, Qin Fan tidak menyadarinya sama sekali karena dia dalam kondisi kesurupan. Hingga matahari akhirnya terbit di luar, langit sudah mulai terang. Acara akbar di Tanah Suci Zhenwu ini, pertarungan jenius 3 tahunan akan segera dimulai. Di Tanah Suci, para pejuang yang berlatih di beberapa gua spiritual liar juga mulai berkumpul menuju kuil Tanah Suci. Beberapa orang berkuasa tampaknya sedang bersemangat saat ini. Dan beberapa yang kurang kuat juga terlihat bersemangat. Pertempuran para jenius. Tanah Suci Zhenwu, tempat berkumpulnya hampir seluruh elit muda benua Wutian, memulai pertarungan hegemoni di antara semua elit. Pertarungan para jenius yang sesungguhnya. Siapakah yang benar-benar jenius, siapakah yang benar-benar kebanggaan surga. Semuanya akan terungkap. Ini adalah acara yang luar biasa. Meski tak bisa ikut serta dalam perebutan hegemoni, mereka tetap merasa terhormat bisa menyaksikan peristiwa akbar tersebut. Jadi, begitulah, dengan munculnya pertempuran jenius yang agung, tampaknya bahkan gunung, dataran, dan sungai dengan energi spiritual yang mengering akan mekar kembali dengan kehidupan. Pada saat ini, puncak langit misterius juga terbuka kembali. Satu demi satu, para master yang kuat keluar dari sana. Dibandingkan dengan para pejuang yang belum masuk, temperamen mental orang-orang ini tampak lebih percaya diri dan acuh tak acuh. Inilah orang-orang yang paling dekat dengan alam martial lord. Di antara orang-orang yang keluar dari Tianjiding, ada juga Niba, Yuan Jingtian dan beberapa pemimpin aliansi yang dikenal Qin Fan. Meskipun orang-orang ini baru memasuki Tianjiding selama 3 bulan, sepertinya sesuatu telah terjadi pada mereka kali ini. Perubahan kualitatif. Momentum dan ketidaksabaran di tubuhnya juga menghilang satu persatu, dan matanya menjadi dalam dan tajam. Matahari pagi akhirnya menyinari puncak cermin ini. Puncak yang sangat halus itu seolah membiaskan cahaya uniknya ke seluruh tanah suci. Puncak cermin puncak, di satu-satunya titik akupuntur spiritual dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi cahaya teratai emas di dalamnya tampak lebih terang. Di ruang teratai emas, ledakan, sepertinya semburan guntur musim semi tiba-tiba datang, membuat seluruh ruang teratai emas bergetar. Sosok Qian bergerak naik turun dengan cepat di tengah teratai emas, dan suara gemuruh datang darinya. 10.000 sapi jantan bertabrakan. Teriakan dalam terdengar dari mulut pemuda berkemeja hijau itu. Pada saat ini, anak laki-laki itu membentuk postur seekor sapi jantan dengan tanduknya untuk bertahan melawan musuh bayangan seekor banteng membesar dalam sekejap, dan kemudian saat hantu banteng barbar itu berlari keluar, diikuti olehnya, sepertinya 10.000 ekor lembu jantan sedang berlari kencang, dan kekuatan banteng barbar yang tak tertandingi itu melesat ke depan seperti banjir. Boom! Energi kasar yang tampaknya tak ada habisnya ini sepertinya melewati banyak penghalang ruang angkasa, dan kemudian tiba-tiba menghantam dinding bagian dalam teratai emas. Tiba-tiba, seluruh ruang teratai emas bergetar hebat, bahkan menyebabkan seluruh titik akupuntur spiritual dan bahkan setengah dari puncak cermin bergetar. Ups! Melihat momentum besar ini, Qin Fan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Jika tidak, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, mungkin akan ada retakan pada penghalang teratai emas ciptaan yang hanya dapat dipatahkan oleh seorang petapa bela diri. Sepertinya, kita akhirnya berhasil. Pada saat ini, Qin Fan merasa seolah-olah dia kelelahan. Sebelum dia bisa bersemangat, dia pingsan di atas roset karena kelelahan, seolah-olah dia tidak ingin menggerakkan anggota tubuhnya lagi. Kapan? Dan pada saat ini, bel yang sangat jernih berbunyi di seluruh tanah suci Zhenwu.
Lonceng ini dapat berbunyi melalui semua penghalang gunung, dan bahkan menembus puncak gunung ke dalam gua spiritual juga mendengarnya dengan jelas. Ini adalah lonceng yang secara resmi memulai perang para jenius. Saat bel pertempuran jenius ini berbunyi, seluruh tanah suci Zenwu mulai berguncang. Kerumunan perlahan berkumpul seperti sungai, dan akhirnya berkumpul di alun-alun kuil tanah suci. Ada yang menelepon teman, ada yang berkumpul dalam kelompok, dan mereka semua mendiskusikan segala hal tentang perang jenius. Alun-alun candi tampak lebih semarak dari biasanya. Kuil sepertinya tidak sengaja menghentikan semua ini, membiarkan para jenius ini jarang melepaskan semangat muda mereka. Pada saat ini, di depan salah satu paviliun di atas kuil tanah suci, ada beberapa lelaki tua berwajah merah berdiri di sini, memandang rendah kerumunan di bawah. Dan Jin Sang, yang pernah ditemui Qin Fan sebelumnya, secara mengejutkan ada di antara mereka. Penatua Kuang, apakah kamu di sini hari ini? Jin Sang tersenyum dan berkata kepada seorang lelaki tua di sebelahnya yang mengenakan jubah kuning dengan pola bagua dan topi Tian Sitao. Dalam pertempuran jenius ini, orang-orang suci dari semua kuil utama Zenwu ada di sini. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Orang tua yang dipanggil Penatua Kuang menjawab dengan tenang. Haha, inilah yang membuatku penasaran. Meskipun pertarungan jenius ini juga merupakan peristiwa besar di tanah suciku, para orang suci tidak pernah terlalu memperhatikannya. Kenapa mereka semua datang kali ini? Meskipun dia biasanya bertanggung jawab atas urusan kuil tanah suci, nyatanya dari segi status, dia mungkin tidak sebaik Kuang tua di depannya yang jarang muncul. Saya tidak bisa mengatakan secara spesifik, Penatua Jin. Satu hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa seluruh benua Wutian tampaknya sedang gelisah akhir-akhir ini. Penatua Kuang terus melihat ke arah kerumunan di bawah dan berkata dengan ringan. Itu saja. Jin Sang mengangguk sedikit seolah dia mengerti, tapi tidak melanjutkan bertanya. Haha, Penatua Jin, kekuatan para peserta dalam pertempuran jenius ini tampaknya jauh lebih kuat dari dua yang terakhir. Terutama beberapa dari mereka yang dipromosikan oleh Tianji tampaknya mampu menerobos ke Martial Lord dalam waktu singkat. Kali ini, giliran seorang lelaki tua berjubah biru di sebelah Jin Sang yang angkat bicara. Penatua Yang, kamu benar. Memang ada beberapa orang yang bisa disebut jenius sejati kali ini, terutama satu, monster kecil yang baru memasuki tanah suci selama setengah tahun. Itu dibandingkan dengan Yun saat itu. Fei Yang mungkin tidak jauh di belakang. Jin Sang berkata ketika seseorang bertanya kepadanya tentang hal yang paling dia ketahui. Oh, seseorang yang baru memasuki tanah suci selama setengah tahun telah dipuji oleh Penatua Jin seperti ini. Di mana orang itu? Saya benar-benar ingin bertemu Tuan Yang. Penatua yang mau tidak mau menunjukkan sedikit pun terkejut, tidak menunjukkan ketertarikan. Orang itu, sepertinya belum datang. Jin Sang melihat sekeliling alun-alun dan sedikit terkejut melihat pemuda berkemeja hijau. Lalu dia tersenyum dan menjawab, haha, tapi aku bisa memberikannya kepada yang terlebih dahulu. Yang lebih tua memperkenalkan pemuda ini. Pemuda ini berasal dari kerajaan Dakian. Dia baru berusia 18 tahun ini. Dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga Zenwu tingkat 9 dari Master Seni Bela Diri Spiritual 3 Kutub ketika dia pertama kali masuk, dan yang lebih mengesankan adalah bahwa 3 bulan setelah dia masuk, dia sudah berada di level Seniman Bela Diri Spiritual tingkat 7 bulan berlalu. Saya sangat menantikan level apa yang bisa dia capai. Apa? Seorang seniman bela diri spiritual 3 tingkat berusia 18 tahun. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah dipromosikan ke tingkat keempat dan telah menjadi seniman bela diri spiritual tingkat 7. Penatuana yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkannya ekspresi ngeri, merasa sedikit luar biasa. Ada seorang yang sangat jenius. Penatua Kuang merasa sedikit tertarik saat ini. Haha. Awalnya saya juga sangat terkejut. Yang lebih menakjubkan lagi adalah 3 bulan yang lalu, sebuah senjata kuno ditemukan di Wastelen Selatan. Saat itu, para pemimpin aliansi Tanah Suci dari 6 negara pergi berperang untuk mendapatkan itu, tapi pada akhirnya diambil oleh anak ini. Ayolah, jadi dia tidak mengalami fenomena peningkatan yang terlalu cepat dan tidak stabil seperti yang kita duga, dan dia bahkan bisa mengerahkan kekuatannya jauh melebihi level ini. Jadi saya sarankan itu, dia juga berpartisipasi dalam pertarungan jenius kali ini, kata Jin Sang sambil tersenyum. Qin Fan, sepertinya dia juga sangat menghargainya. Kalau begitu saya sangat menantikan penampilannya, kata Penatuana yang sambil tersenyum. Haha, ada juga beberapa orang dari Tianji Ding, seperti Yike dari Kerajaan Li Besar, Sayu dari Kerajaan Besar Zen, Mo Yi dari Kerajaan Dakun, Del.
Orang-orang ini sudah lama berada di Tianjiding tahun, dan kekuatan mereka cukup bagus. Singkatnya, pertarungan jenius ini seharusnya cukup menarik, lanjut Najin Sang. Haha, mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya, kata Penatua Na yang sambil mengelus janggut panjangnya. Penatua Kuang menggerakkan bibirnya saat ini, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya terus mendengarkan percakapan antara Jin Sang dan Penatua Yang. Tapi saat ini, di suatu tempat di alun-alun di bawah, Niba, Yuan Jingtian dan pemimpin aliansi lainnya yang bertemu di hutan belantara selatan hari itu semuanya berkumpul. Saya khawatir ini adalah kesempatan terakhir kita. Semua orang ingat perjanjian kita. Qin Fan tidak bisa dibiarkan hidup apapun yang terjadi. Yuan Jingtian merendahkan suaranya dan berkata kepada semua orang Li. Dia telah pulih sepenuhnya dan tampaknya menjadi lebih kuat. Namun, terdengar bahwa dia masih sangat takut pada Qin Fan dalam kata-katanya. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Niba mendengus dingin saat ini. Kakak kandungnya dibasmi oleh Qin Fan, dan senjatanya juga dihancurkan oleh Qin Fan, dan dia sangat marah hingga dia muntah di depan umum seteguk darah. Sekarang kebenciannya pada Qin Fan mungkin yang paling dalam di antara orang-orang di sini. Jangan khawatir, terakhir kali kita mengepung dan membasmi Qin Fan di hutan belantara selatan, karakter pria ini telah membuat kita semua membencinya. Kali ini kita semua berada di perahu yang sama. Lin Bu dari aliansi Kun besar katanya, dan yang lainnya, Xiao Billy dan yang lainnya, juga mengangguk. Selain itu, setelah saya keluar, saya mendengar bahwa sebulan yang lalu, ketika kami sedang berlatih di Tianjiding, pemimpin aliansi Dadui, Jiang Hong, juga dibasmi oleh Qin Fan. Menurut deskripsi orang-orang di Dadui aliansi, Jiang Hong menggunakan metode rahasia pada saat itu. Dia mengeluarkan semua potensinya, tetapi masih dibasmi oleh Qin Fan. Selain itu, Qin Fan tampaknya telah mencapai tingkat seniman bela diri spiritual tingkat 8. Kemudian Yuan Jingtian berbicara lagi, dan nadanya sangat berat. Seniman bela diri spiritual tingkat 8. Semua orang tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana Qin Fan bisa memasuki negara itu begitu cepat? Bahkan Yun Fei yang saat itu tidak bisa melakukannya dengan kecepatan seperti itu. Awalnya saya tidak percaya, tapi saya telah melihat tubuh Jiang Hong. Jiang Hong memang terkena serangan fatal, dan saya menyimpulkan dari apa yang terjadi saat itu bahwa kekuatan Jiang Hong bahkan tidak lebih buruk dari kita, sekarang, tapi dia masih mati di tangan Qin Fan, lanjut Yuan Jingtian dengan serius. Qin Fan ini, benar-benar tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung antar jenius. Jika kita tidak bisa membasminya kali ini, kita pasti tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan, sebagai yang tercepat, juga sangat menakutkan saat ini. Yah, sebenarnya yang lebih aku khawatirkan adalah sudah 2 bulan sejak Qin Fan membasmi Jiang Hong. Aku tidak tahu keadaan Qin Fan sekarang, kata Yuan Jingtian sambil menghela nafas. Ini baru 2 bulan terakhir. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke ranah seniman bela diri spiritual tingkat 9, kan? Kami paling tahu betapa sulitnya bagi seniman bela diri spiritual tingkat 9, artis untuk menerobos. Kata Niba dengan cemberut. Itu mungkin benar bagi orang lain, tapi pikirkanlah, sudah berapa lama sejak Qin Fan masuk. Terobosan seniman bela diri spiritual tingkat 7 hingga 8 tidaklah mudah bagi kami, tetapi pada akhirnya, itu hanya butuh Qin Fan sebulan. Yuan Jingtian dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Yuan Jingtian, para pemimpin aliansi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala satu persatu dan menjadi lebih khawatir lagi. Singkatnya, mari kita semua berkumpul bersama sesegera mungkin setelah kita masuk. Meskipun kekuatan kita telah meningkat pesat sekarang, jika kita bertemu Qin Fan sendirian, saya kira situasinya tidak akan optimis. Sebenarnya, aku memiliki hubungan dengan Sayu dari Kerajaan Agung Zen kita. Awalnya aku tidak ingin menemuinya, tapi sekarang sepertinya aku hanya bisa memintanya untuk mengambil tindakan, dan berbicara dengan keras. Sayu itu telah berada di Tianjiding selama lebih dari 5 tahun. Saya khawatir dia akan segera menerobos ke Wuzun. Jika kita bisa mengundangnya, kita tidak perlu terlalu khawatir, menyala. Demi asuransi, sekarang setiap orang harus mencari orang-orang yang baru saja diselamatkan dari Tianji di negaramu. Tidak peduli berapapun biayanya, cobalah membujuk mereka untuk membantu kami menangani Qin Fan, orang-orang ini di antara mereka, dialah yang paling licik. Setelah hampir mati di tangan Qin Li terakhir kali, dia menjadi lebih berhati-hati. Meskipun mereka mendengar bahwa Niba dapat meminta Sayu untuk mengambil tindakan,
hati mereka masih sedikit gelisah. Setelah mendengar kata-kata Yuan Jingtian, mereka semua mengangguk dan berpisah. Waktu berlalu dengan lambat, lonceng ketiga telah berbunyi lagi di Tanah Suci. Dering ini berarti perang jenius telah resmi dimulai. Penatua Jin, mengapa Qin Fan yang Anda sebutkan belum tiba? Pada saat ini, Penatua yang mau tidak mau bertanya di paviliun tinggi di atas kuil. Aku juga tidak begitu paham tentang ini. Jin Sang hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Haha, mungkinkah dia tahu kalau kekuatannya tidak sebaik orang lain yang dipromosikan oleh Tianji, jadi dia menyerah untuk sementara. Lagi pula, meski kali ini adalah kesempatan bagi para jenius ini, itu juga sebuah tantangan. Dia baru berada di sini selama setengah tahun. Jika memang ada Penatua Jin, dengan bakat yang Anda sebutkan, tidak perlu khawatir, dia akan memiliki peluang besar untuk menang dalam pertarungan jenius berikutnya," kata Penatua yang bersama senyuman. Mungkin tidak. Selama beberapa kontak antara Jin Sang dan Qin Fan, dia merasa bahwa Qin Fan bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Penatua Jin, karena waktunya telah tiba, mari kita umumkan permulaannya. Kalian para orang suci tidak boleh membuang-buang waktu. Bagaimana jika kalian membiarkan mereka menunggu seorang pemuda? Pada saat ini, Penatua Kuang berkata dengan tenang. Ya, oke. Jin Sang melirik ke arah Jing Feng, tapi masih tidak menyadari kedatangan Qin Fan, jadi dia hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Tunggu seperempat jam lagi. Namun, pada saat ini, suara misterius dan halus terdengar di telinganya. Yang mulia, Jin Sang terkejut. Tuan Suci benar-benar mengirimi saya pesan lagi kali ini. Apakah karena Qin Fan? Pada saat ini, Jin Sang tampak sangat terkejut. Dia tahu bahwa identitas para Tuan Suci ini sangat mulia di seluruh benua Wutian. Keberadaan juru bicara jarang sekali memperhatikan urusan tanah suci atau berbagai negara. Status orang-orang suci ini jauh lebih tinggi daripada status orang yang lebih tua. Hampir seluruh benua Wutian adalah penganut dewa bela diri sejati, dan konon para orang suci dapat langsung berbicara dengan dewa bela diri sejati. Ini saja sudah cukup bagi mereka untuk menjadi orang yang paling dihormati di seluruh benua Wutian. Kecuali mereka yang memberontak melawan dewa, tidak ada yang berani melanggar kehendaknya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa sejak terakhir kali, Holy Lord ini secara pribadi memintanya untuk membuka titik akupuntur spiritual dengan konsentrasi energi spiritual 2000 kali lipat kepada Qin Fan, sekarang dia akan membuka mulut suci lagi untuk Qin Fan. Biarkan seluruh acara perang jenius ditunda selama seperempat jam lagi. Dia datang sebagai penatua kuil, dan telah melalui lebih dari 10 pertempuran jenius, tetapi dia belum pernah menemui hal seperti ini. Yang ini seharusnya adalah Holy Lord dari Kerajaan Dakian. Meskipun Qin Fan berasal dari Kerajaan Dakian, hanya ada sedikit orang suci yang akan memberikan perhatian ekstra pada seorang pejuang karena dia berasal dari negaranya sendiri. Itu yang dari sesi sebelumnya. Dali Guoyun Fei yang sama-sama berbakat, tidak menerima perlakuan seperti itu. Pikiran Jin Sang terus berputar. Kemudian Jin Sang melihat ke arah di mana banyak orang suci berada, dan melihat bahwa tidak ada orang suci lain yang mengajukan keberatan. Dia mengangguk dengan hormat, lalu membungkuk dan mundur sedikit untuk menyatakan bahwa dia menaati kehendak dewa. Penatua Jin, apa maksudmu? Mengapa kamu belum siap mengumumkan dimulainya perang jenius secara resmi? Pada saat ini, Penatua Kuang mengerutkan kening dan bertanya pada Jin Sang. Apakah kamu benar-benar ingin menunggu Qin Fan datang sebelum kamu mulai? Meskipun menurut Penatua Jin, Qin Fan ini memang seorang jenius yang langka. Penatua Jin juga seharusnya memiliki harapan yang tinggi padanya, tetapi Penatua Jin melanggar aturan untuknya. Apakah ada yang salah dengan melakukan ini? Penatua Na yang juga bertanya dengan ragu. Tenang saja, kedua tetua. Qin Fan belum datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius. Meskipun Jin juga merasa sangat disayangkan, kali ini bukan Jin yang ingin menundanya, melainkan keputusan ilahi dari para tetua. Yang mulia, meminta saya untuk menunda pertempuran jenius. Pembukaannya akan ditunda selama seperempat jam, kata Jin Sang sambil tersenyum. Karena itu adalah niat yang mulia, dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Bagaimana mungkin Holy Lord bersungguh-sungguh? Penatua Kuang dan Penatua yang sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti Jin Sang, mereka semua merasa agak luar biasa bahwa Holy Lord akan membuka mulutnya untuk seorang pejuang muda. Haha, semua orang suci ada di sini. Jika itu bukan niat para orang suci, bagaimana mungkin Jin berani membuat keputusan sendiri? Jin Sang tersenyum sedikit mata orang-orang suci, dengan cara ini, dia lebih yakin dengan visi aslinya. Apakah karena kejadian itu?
Penatua Kuang sedikit mengernyit kali ini. Penatua Kuang, apa yang terjadi? Penatua Jinsang dan Penatua yang mau tidak mau bertanya. Saya tidak ingin berbicara omong kosong tentang masalah ini. Karena ini adalah keinginan Dewa Suci, maka tunggu saja 1/4 jam lagi. Penatua Jin, tolong umumkan keputusan ini kepada para jenius di bawah. Sekarang para jenius ini tampaknya melakukannya bersemangatlah untuk mencobanya. Perang jenius belum dimulai, yang akan membuat mereka merasa cemas dan menyebabkan kerusakan pada normalitas mereka, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk pamer. Penatua Kuang tidak mengatakan yang sebenarnya, dia hanya berkata dengan keras. Baiklah, Penatua Kuang masih berpikir. Penatua Jin mengangguk dan mengambil langkah maju lagi. Apa yang terjadi? Apa aku salah dengar? Lonceng ketiga sudah berbunyi dengan jelas. Kenapa kuil belum mengumumkan dimulainya perang jenius? Kamu tidak salah dengar, aku juga mendengar 3 bel berbunyi. Tapi entah kenapa, kali ini pertarungan jenius belum dimulai. Ini sungguh aneh. Saya pernah mengalami 3 kompetisi bakat, tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan jenius kali ini tidak akan dibatalkan, kan? Tidak mungkin. Ini peristiwa langka di Tanah Suci. Semua orang sudah bersiap. Sayang sekali jika dibatalkan. Mengapa tidak ada orang dari kuil yang keluar untuk menjelaskan? Pada saat ini, di alun-alun di bawah, semua orang melihat bahwa beberapa waktu telah berlalu sejak bel pembukaan ketiga berbunyi. Tetapi upacara pembukaan pertarungan jenius belum dimulai, dan mereka semua tampak sedikit bingung dan bahkan sedikit cemas. Karena semua kontestan Genius Battle ini belum tiba, Genius Battle ini akan ditunda selama 1/4 jam. Mohon sesuaikan kondisi Anda dan bersabarlah, Paviliun Tinggi. Suaranya seperti bom yang dijatuhkan ke dalam danau. Semua orang di alun-alun pada awalnya tercengang, dan kemudian diskusi yang lebih panas pun meledak. Pertandingan pencarian bakat ditunda karena 1 pemain. Apa yang terjadi di kuil ini? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Meskipun karena pentingnya kompetisi bakat ini, jarang ada kontestan yang terlambat atau tidak datang, namun hal itu pernah terjadi sebelumnya, namun saya belum pernah mendengar pihak kuil menunda pembukaan kompetisi bakat karena hal ini. Jika 1/4 jam ini bukan apa-apa di waktu normal, tapi jika ditunda selama 1/4 jam ketika pertarungan jenius akan segera dimulai, maka orang ini pasti telah menarik perhatian kuil. Siapa itu? Kuil Tanah Suci layak menundanya selama 1/4 jam. Ada 51 kontestan yang mengikuti kompetisi bakat kali ini. 50 orang sudah datang sekarang. Sepertinya masih ada 1 orang yang belum datang. Orang ini, sepertinya adalah pendatang baru Qin Fan yang baru memasuki Tanah Suci Zhenwu selama setengah tahun. Qin Fan, kamu berbicara tentang pendatang baru yang merebut senjata kuno di hutan belantara selatan dan melukai Niba. Itu dia. Kudengar Qin Fan ini membasmi pemimpin dan wakil pemimpin aliansi Dadui 2 bulan lalu. Itu hanya pendatang baru yang telah memasuki Tanah Suci selama setengah tahun, dan kuil Tanah Suci sebenarnya menunda pembukaan kompetisi jenius untuknya. Tidak peduli seberapa bagus dia, tidak mungkin dia bisa memenangkan tempat pertama dengan orang-orang yang keluar dari Tianji. Haha, siapa yang tahu pemikiran kuil, tapi Qin Fan ini memang jenius. Meskipun dia tidak sekuat yang ada di Tianjiding, dia memiliki kekuatan seperti itu hanya setengah tahun setelah memasuki Tanah Suci, dan bahkan Yun Fei yang kembali maka hampir sama Ayo. Yah, tunggu dulu, sebenarnya aku sangat ingin melihat kemampuan luar biasa apa yang dimiliki pendatang baru ini. Diskusi di alun-alun dimulai dengan keterkejutan dan kebingungan, dan pada akhirnya, sebagian besar orang menjadi penasaran dengan pendatang baru yang unik ini. Beberapa orang yang belum pernah bertemu Qin Fan sedikit khawatir dengan pemuda yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini meneruskannya. Bergantung pada situasinya, penundaan upacara pembukaan kuil kali ini sebenarnya untuk Qin Fan. Setelah mendengar pengumuman penundaan Jin Sang, Yuan Jingtian, Niba dan pemimpin aliansi lainnya juga mengerutkan kening. Kami paling tahu potensi Qin Fan. Tidak mengherankan jika kuil memberinya perlakuan khusus. Yuan Jingtian merenung sejenak, lalu dengan tegas mengangkat kepalanya lagi dan berkata tetapi ketika saatnya tiba untuk konten pertarungan jenius, kuil tidak akan mereka mungkin campur tangan. Jadi ini adalah kesempatan terakhir kita jika kita tidak membasmi Qin Fan kali ini, dia pasti akan mendapat perhatian khusus dari kuil di masa depan, dan akan lebih sulit lagi bagi kita untuk mengambilnya. Tindakan. Ya, tidak peduli apa, Qin Fan harus dibasmi kali ini. Niba juga setuju dengan suara yang dalam, dan pemimpin aliansi lainnya hanya bisa mengangguk setuju saat ini. 1/4 jam bukanlah waktu yang lama,
dan itu berlalu dengan cepat di tengah diskusi panas di antara orang-orang di alun-alun. Qin Fan belum datang. Saat ini, di atas paviliun tinggi, Jin Sang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Holy Lord ini menunda selama 1/4 jam hanya untuk menunggu Qin Fan, tapi sekarang 1/4 jam telah berlalu, tetapi Qin Fan belum tiba. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus mulai mengumumkan pembukaan pertarungan jenius. Mari kita mulai. Pada saat ini, suara misterius dan halus kembali terdengar di telinga Jin Sang. Mendengar suara tersebut, Jin Sang sedikit kecewa namun akhirnya menghela nafas lega, karena tidak perlu malu lagi. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Kompetisi jenius tahun ini akan segera dimulai. Sekarang semua kontestan berkumpul di tengah alun-alun, dan yang lainnya mundur ke 4 sisi. Suara agung Jin Sang diturunkan dari paviliun tinggi dan bergema di seluruh penjuru persegi. Ini akan segera dimulai. Mengapa Qin Fan belum tiba? Niba, Yuan Jingtian dan yang lainnya berkumpul saat ini. Melihat Jin Sang mengumumkan dimulainya upacara pembukaan, mereka tidak bisa tidak melihat-lihat sosok Qian. Mungkinkah dia tahu bahwa kita akan menghadapinya kali ini, jadi dia tidak berani datang. Lin Bu, pemimpin aliansi Dakun, mengerutkan kening dan berkata saat ini. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu tidak berguna. Saya tidak menyangka Qin Fan akan memeriksa seperti ini. Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang mudah menyerah, kata Yuan Jingtian dengan murung. Semua persiapannya sia-sia karena Qin Fan tidak datang kali ini, suasana hatinya sangat sedih. Kapan? Bel keempat berbunyi, yang berarti upacara pembukaan pertarungan jenius ini resmi dimulai. Kerumunan perlahan mundur ke 4 sisi alun-alun seperti air pasang, dan 50 kontestan berdiri dengan hikmat di tengah alun-alun kuil. Ho, suara batu yang bergesekan menyebar, dan orang-orang di semua sisi alun-alun dapat melihat platform persegi naik perlahan di tengah tempat 50 kontestan berdiri. Total ada 50 orang untuk pertarungan jenius ini. Suara agung Jin Sang bergema di alun-alun lagi, saat dia hendak mengumumkan jumlah peserta dan aturan untuk pertarungan jenius ini. Dan pada saat ini, suara yang agak halus tiba-tiba datang dari arah timur alun-alun. Segera setelah itu, sosok Qian datang dari kejauhan terbang di udara dengan sangat cepat. Ini, Qin Fan. Itu Qin Fan, dia datang ke sini saat ini. Saya tidak menyangka Qin Fan benar-benar bisa menerbangkan seni bela diri. Keterampilan seni bela diri terbang, sungguh patut ditiru. Pada level seniman bela diri spiritual, seseorang bisa terbang di udara. Meskipun sangat kecil kemungkinannya Qin Fan bisa memenangkan kejuaraan dalam pertarungan jenius ini, menurutku hanya kuil tanah suci yang menunda pembukaannya selama 1/4 jam. Dari sudut pandang ini, dia adalah cukup untuk dimasukkan ke dalam tembok kemuliaan kuil. Sekarang dia muncul seperti ini lagi. Sungguh unik. Saya khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harap ini bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Jika kamu mengira Qin Fan hanya mengandalkan penampilannya untuk menarik perhatian orang, kamu salah. Qin Fan ini pernah merampas senjata kuno dari tangan orang-orang seperti Niba dan Yuan Jingtian, dan kudengar beberapa hari yang lalu, para pemimpin aliansi Qian dan aliansi Dadu tewas di tangannya. Saya sangat menantikan penampilannya dalam pertempuran jenius. Mendengar suara ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Mereka menemukan bahwa Qin Fan datang dari langit saat ini, dan mereka semua berbicara tentang rasa iri, cemburu, atau ketidakpuasan. Namun setelah melihat angka ini, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Qin Fan pasti akan menjadi salah satu pemain penting dalam pertarungan jenius ini. Elder Jin, apakah ini Qin Fan yang kamu bicarakan? Dia benar-benar tahu seni bela diri terbang yang legendaris. Tampaknya sangat menarik. Di atas paviliun tinggi, Elder yang memicingkan mata ke sosok Qian di kejauhan, membelai janggut panjangnya, dikatakan. Ya, itu dia, tapi kali ini sepertinya aku merasa kekuatannya telah meningkat pesat lagi. Dan, aku bisa melihat dengan jelas keadaannya 3 bulan lalu, tapi sekarang aku tidak bisa melihat potensi anak ini, sangat sulit untuk diperkirakan. Jin Sang mengangguk, dan ketika dia melihat Qin Fan lagi, dia sedikit terkejut lagi. Seniman bela diri spiritual tingkat 9 telah mencapai puncaknya, kata Penatua Kuang dengan tenang saat ini. Anak ini, Jin Sang tidak bisa menahan nafas, dia benar-benar terkejut. 3 bulan lalu, dia melihat bahwa Qin Fan hanyalah seorang seniman bela diri spiritual tingkat 7. Dipromosikan ke tingkat ketiga berturut-turut lagi. Dengan kata lain, Qin Fan baru berada di Tanah Suci selama setengah tahun,
dan dia telah mencapai puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9 dari seniman bela diri spiritual tingkat ketiga. Tidak heran Anda sangat memujinya, Penatua Jin. Kecepatan kultivasinya sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa Yun Fei yang jauh tertinggal. Penatua Na yang juga terkejut. Pantas saja Holy Lord memperhatikannya. Namun, ini tidak seperti seni bela diri terbang biasa. Pada saat ini, Penatua Kuang mengangkat matanya dan melihat ke sosok hijau dan merah di kejauhan, dan akhirnya matanya jatuh di Suzaku. Di sayap, pikirnya diam-diam di dalam hatinya. Kekuatan dan pengetahuan Penatua Kuang jelas lebih unggul daripada Penatua Jin Sang dan Yang, dan dia dapat mengetahui benar dan salahnya Qin Fan dalam sekejap. Qin Fan akhirnya sampai di sini. Tangan terkepal Niba akhirnya sedikit mengendur. Matanya tertuju pada sosok hijau yang datang dari jauh. Jelas bahwa kebenciannya terhadap Qin Fan tidak hanya ada di sana tetapi juga di sini turun dalam waktu 3 bulan, namun menjadi lebih berat. Ketika saya melihat angka ini, api langsung berkobar. Nitua, tenanglah. Pernahkah kamu merasakan betapa kuatnya Qin Fan ini? Bukan saja kekuatan pria ini tidak lemah, tetapi latihan pikirannya yang biasa tidak seperti anak laki-laki berusia 18 tahun pada umumnya. Dia bisa disebut orang yang cerdik. Sekarang, jika kamu mengacaukan pikiran normalmu, kamu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan ketika kamu benar-benar menghadapinya. Yuan Jingtian, yang berada di sampingnya, menekan bahu Niba dengan keras. Saya memberitahu Mo Yi dari kerajaan Dakun kami, dan dia berjanji kepada saya bahwa jika saya bertemu Qin Fan nanti, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Lin Bu, pemimpin aliansi Kun, berkata dengan keras. Sayu juga berjanji padaku. Niba menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah Yuan Jingtian mengingatkannya. Itu bagus, tapi sayang sekali Yike dari kerajaan Dali kita hanya mengatakan bahwa jika dia adalah lawan sejati, dia akan memperlakukanku dengan baik, dan tidak menjanjikanku secara langsung. Apakah ini Qin Fan? Hah, kamu baru saja tiba sekarang. Memang agak besar. Pada saat ini, di platform tinggi yang melayang di tengah alun-alun, salah satu pria muda acuh tak acuh dengan kulit gelap mencibir. Haha, Sayu, kudengar pendatang baru ini sangat populer di Tanah Suci akhir-akhir ini, dan dia bahkan mengetahui seni bela diri terbang yang legendaris. Dia mungkin menjadi lawan kita kali ini, dia juga melirik ke arah itu dan berkata sambil tersenyum. Tapi meski begitu, ada semacam keyakinan acuh tak acuh pada pria ini, dan dia sepertinya yakin akan kemenangan. Yike, aku agak penasaran dengan kemajuanmu beberapa tahun terakhir ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Pemuda berkulit gelap itu memandang pemuda berbaju putih itu, lalu berkata sambil mendengus dingin. Haha, silakan lihat, tapi premisnya adalah kamu bisa sampai akhir untuk menemuiku. Pemuda berbaju putih, Yike, berkata dengan percaya diri dan keanggunan yang luar biasa. Kedua orang ini adalah apa yang dikatakan Jin Sang sebagai salah satu orang terkuat yang keluar dari Tianji. Pemuda berkulit gelap adalah Sayu dari Kerajaan Besar Zen, dan pemuda berkulit putih adalah Yike dari Kerajaan Besar Li. Kedua orang ini telah berada di Tianjiding selama 5 tahun, dan mereka dianggap paling dekat dengan alam martial lord di antara para peserta perang ini. Sayu, Yike, jangan lupakan Moiku dari negeri Dakun. Pada saat ini, seorang pemuda jahat dengan rambut terbungkus kain putih di samping mereka berkata dengan dingin, meskipun sesi terakhir adalah sesi kedua dan ketiga, tempat dimenangkan oleh kalian berdua, dan saya hanya mendapat tempat keempat, tapi saya akan menantikannya dalam 3 hari, dan saya tidak akan kalah dari Anda lagi kali ini. Haha, Moi, tentu saja aku juga menantikan untuk bertemu denganmu kali ini, tapi pertarungan jenius kali ini sepertinya memiliki arti baru. Ayo kita lakukan yang terbaik. Yike, seorang pemuda berbaju putih, membuka lipatan kipas di tangannya, berkata sambil tersenyum. Hanya berpura-pura. Sayu memandang Yike dengan jijik dan berkata dengan dingin. Maaf, saya terlambat. Setelah beberapa saat, Qin Fan perlahan mendarat di ruang terbuka di alun-alun, menundukkan tangannya ke arah paviliun kuil dan orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Karena dia belum mengetahui situasinya, dia tidak langsung jatuh ke platform tinggi. Tapi kali ini, dia sebenarnya tidak datang ke sini karena ingin menjadi sorotan atau semacamnya. Faktanya, dia benar-benar kelelahan karena merasakan hantaman 10.000 ekor lembu jantan. Meskipun dia mendengar bel berbunyi untuk dimulainya pertarungan jenius, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit, apalagi terburu-buru untuk berpartisipasi. Untungnya,
Ada 3 bel yang berbunyi untuk pertarungan jenius ini, dan interval antara ketiga bel tersebut bertambah menjadi 1 jam. Jam ini, di teratai emas penciptaan Qin Fan, sekarang termasuk 15 jam, memungkinkan dia pulih dengan baik. Namun meski begitu, dia masih belum pulih sepenuhnya ketika bel ketiga berbunyi. Untungnya, pertarungan jenius itu ditunda selama 1/4 jam, yang memungkinkan dia untuk menyesuaikan tubuhnya tepat pada waktunya. Begitu dia pulih, dia tidak peduli dengan publisitas, dan langsung menggunakan sayap Suzaku untuk terbang dari puncak Mirror Peak. Dia masih sangat tertarik dengan pertarungan jenius ini. Penghargaan pertama adalah yang kedua. Pertarungan jenius ini bukan hanya ujian dan pelatihan untuk dirinya sendiri diberkati oleh Dewa Bela Diri Sejati sangatlah membuat penasaran. Dia bukan berasal dari dunia ini, jadi dia tidak begitu terpesona oleh Dewa Bela Diri Sejati ini seperti orang lain. Apakah dewa benar-benar ada di dunia ini? Atau seperti bumi, apakah dewa hanyalah kedok, alat yang digunakan oleh beberapa kekuatan seperti kuil Zhenwu untuk mencapai dominasi dan keuntungan? Berkumpul di platform tinggi dan tunggu pembukaannya. Suara Agung Jin Sang datang. Kali ini, Qin Fan merasa suaranya tidak selembut biasanya, tetapi dia juga bisa memahaminya pada kesempatan ini. Sebagai penatua, kuil, dia harus menjaga martabat yang diperlukan. Fan membungkuk dan menjawab, lalu melompat ringan dan mendarat dengan mantap di platform tinggi di tengah alun-alun. Hampir di saat yang sama, dia merasakan beberapa tatapan dingin dan jahat. Dengan pandangan sekilas dari sudut matanya, dia tahu bahwa orang-orang ini adalah Yuan Jingtian dan Niba, tapi dia hanya tersenyum dan mengabaikan mereka. Sekarang dia percaya diri dan kuat, dia hampir tidak khawatir sama sekali tentang ancaman dari mereka. Mereka seharusnya adalah beberapa orang yang keluar dari Tianji. Dia lebih memperhatikan Ye Sayu dan yang lainnya yang sangat kuat. Setelah menggunakan teknik menatap Qi, dia menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini agak tidak dapat dipahami. Perasaan penetrasi diam-diam membuatnya lebih berhati-hati. Dengan restu dari Dewa Bela Diri Sejati, seni bela diri akan makmur. Setiap 3 tahun sekali, ada pertemuan besar di Tanah Suci. Jin Sang memulai pidato pembukaan yang agak serius di paviliun tinggi. Pada saat ini, seluruh alun-alun mendengarkan dalam keheningan. Itu berlangsung selama hampir seperempat jam sebelum suara serius itu berakhir. Pertempuran para jenius dimulai. Saat suara keras terakhir Jin Sang terdengar, seluruh alun-alun kuil mulai bergetar hebat, dan penonton di semua sisi alun-alun dengan cepat mundur. Gemuruh. Sesaat kemudian, saat suara keras terakhir datang, Qin Fan menemukan bahwa platform tinggi di bawah kakinya benar-benar melayang di udara, seolah-olah itu adalah sebuah pulau yang melayang di udara. Alun-alun besar di bawah platform tinggi tampak kabur saat ini, dan penonton di sekitarnya serta kuil Tanah Suci yang tinggi perlahan dan anehnya menghilang dari pandangan Qin Fan. Ini adalah waktu bagi para peserta pertempuran jenius untuk memasuki medan perang. Semua orang di platform tinggi, termasuk Qin Fan, akan segera dipindahkan ke medan perang yang telah diatur sebelumnya. Dalam pertarungan para jenius, siapa yang jenius di antara para jenius akan segera terungkap. Tiba-tiba, ada ilusi bahwa waktu dan ruang menghilang dengan cepat. Qin Fan dan orang lain yang berdiri di platform tinggi dipindahkan ke ruang khusus bersama dengan platform tinggi dalam cahaya aneh. Saat diteleportasi, hampir semua orang mau tidak mau menutup mata secara alami. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini antara saat mereka meninggalkan alun-alun kuil dan saat mereka diteleportasi ke medan perang. Termasuk para penonton di alun-alun, mereka hanya melihat kilatan cahaya dan bayangan misterius. Mungkin hanya orang-orang di kuil Tanah Suci yang mengetahui rahasianya. Ini adalah, ketika Qin Fan membuka matanya lagi, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah tiba di dataran terpencil. Kemudian Qin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di timur jauh, ada sebuah kota yang tinggi. Itu seperti kota kekaisaran di zaman kuno. Kota itu sangat kontras dengan dataran terpencil. Qin Fan telah mengasingkan diri hampir sepanjang waktu setelah memasuki Tanah Suci, jadi dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang pertempuran jenius ini. Untungnya, tetua kuil Jin Sang baru saja mengumumkan aturan pertarungan jenius ini. Para jenius bertarung melawan sekelompok monster di bab 382. Dan kemudian berhasil tiba di kota tempat pertempuran yang menentukan terjadi. Masing-masing monster ini setidaknya sama kuatnya dengan seniman bela diri spiritual atau monster level 6 atau lebih tinggi. Jika Anda gagal berhasil menerobos kawanan besar binatang ini, atau tidak tiba sebelum gerbang kota ditutup, Anda akan langsung tersingkir. Kalah kualifikasi untuk pertarungan jenius. Dia sama sekali tidak pantas mendapat gelar jenius.
Sekarang, pemanasan telah dimulai. Melihat binatang buas yang melonjak, dada Qin Fan dipenuhi dengan kegembiraan, dan semangat juangnya terbakar dalam sekejap. Ngomong-ngomong, kecuali waktu yang dia habiskan di Demonic Beast Wasteland, dia belum pernah bertemu dengan sekelompok besar monster dalam waktu yang lama. Namun, dia tidak takut. Begitu dia menginjak kakinya, tubuhnya seperti bintang jatuh, dan langkah bintang jatuh dikerahkan sepenuhnya, seperti bintang jatuh, terbang langsung menuju kelompok binatang itu. Setelah semua peserta pertempuran jenius memasuki medan perang, seluruh alun-alun kuil berubah menjadi cermin perspektif besar. Dalam proyeksi layar cahaya misterius di alun-alun, penonton di semua sisi dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di medan perang ini. Jika Qin Fan berada di pinggir lapangan saat ini, dia pasti akan terkejut saat mengetahui bahwa adegan ini persis sama dengan film 3 dimensi di bumi. Di alun-alun, seluruh medan pertempuran jenius dapat terlihat dengan jelas, dan bahkan sosok semua kontestan, termasuk Qin Fan, dapat terlihat dengan jelas. Semua penonton tampak tenggelam dalam adegan itu. Mengingat ketika Qin Fan berpartisipasi dalam pertempuran ziarah, para tetua tanah suci hanya menonton melalui bola kristal, tetapi gerakan ini tampaknya terlalu besar. Namun, kondisi seperti itu tidak ada di kerajaan Dakian, dan hal itu hanya dapat dicapai di tanah suci Zenwu. Orang-orang yang tidak berada di tanah suci tidak memiliki berkah untuk menyaksikan peristiwa akbar tersebut. Boom! Saat gelombang momentum besar menyebar di medan pertempuran jenius ini, penonton di alun-alun dapat melihat sosok-sosok yang kuat dan kuat mulai bertabrakan dengan sekelompok besar monster-monster di dataran. Para peserta ingin melewati monster-monster untuk mencapai kota yang jauh, namun monster-monster ini kuat dan ganas, namun mereka menghalangi kemajuan peserta dengan segala cara bergerak menuju kota yang jauh. Haha! Kesenangan telah dimulai. Masing-masing monster ini sangat kuat. Dan dengan banyaknya monster yang berkumpul, tidak akan mudah bagi para peserta ini untuk berhasil mencapai kota. Masing-masing dari mereka adalah monster level 6. Jika aku bertemu dengan sekelompok monster seperti itu, aku hanya akan mampu melawan paling banyak 3 dari mereka. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Kalian semua tahu bahwa itu kamu. Kecuali pendatang baru Qin Fan, yang wilayahnya tidak diketahui, yang lain pada dasarnya adalah master seni bela diri spiritual tingkat 9 ke atas. Beberapa dari mereka adalah master kuasi bela diri dari Tianji. Monster-monster ini binatang buas bisa jangan ganggu mereka. Cek, sungguh luar biasa. Monster level 6 ini semuanya terbasmi dalam satu pukulan. Orang-orang ini memang kuat. Aku sangat ingin pergi dan bertarung. Tapi sayang sekali dengan kekuatanku, aku hanya bisa memanjakan mataku mereka sekarang. Ya, mampu melawan para jenius sejati ini tidak sia-sia bahkan jika kamu mati. Haha, salah satu syarat untuk mengikuti kompetisi jenius adalah kamu tidak bisa memasuki tanah suci Zenwu selama lebih dari 12 tahun. Jika kamu ingin berpartisipasi, ingatlah untuk mendaftar ke kompetisi berikutnya. Masa depan. Melihat sekelompok besar monster-monster, semua orang di alun-alun mau tidak mau mulai berbicara. Beberapa orang khawatir tentang keganasan monster-monster ini, sementara yang lain menyesali kekuatan para petarung ini. Namun yang lebih penting, ketika saya melihat pemandangan megah itu, saya merasa bersemangat dan berharap dapat berpartisipasi secara pribadi di dalamnya. Bagaimanapun, seluruh benua Wutian menganjurkan seni bela diri. Masing-masing orang di tanah suci Zenwu adalah seorang jenius di satu bidang, dan mereka memiliki jenis darah di tubuh mereka yang tidak mau menjadi yang kedua setelah orang lain. Pertarungan berdarah. Berjuang untuk memenangkan kejuaraan. Semua mata tertuju padamu. Tinggalkan nama Anda di dinding kemuliaan. Siapa yang tidak mau? Lihat ke sana, Sayu dari negara gempa besar itu sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia benar-benar membasmi 4 atau 5 monster level 6. Ya dewa, dia monster sekali. Dan di sisi lain, lihat, Ye Ke dari kerajaan Li besar layak mengikuti bab 382 dari pertempuran jenius terakhir. Qin Fan baru saja mengambil langkah sebelum beberapa monster menyerangnya. Namun, Qin Fan memiliki rencananya sendiri saat ini. Sejak terakhir kali dia menerobos Meteor Step ke tingkat sempurna di hutan belantara selatan, selain beberapa latihan sendirian di Golden Lotus Space, dia jarang mendapatkan kesempatan latihan seperti itu. Langkah meteor, badan seperti bintang jatuh, secepat bintang jatuh. Dia mendengar Gumo berkata bahwa setelah mencapai level Meteor Step yang sempurna, dia harus mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek kecepatan dan menghindar. Kelompok monster-monster yang padat ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk mengasah keterampilannya. Ada monster yang menyerangnya dari segala arah.
Qin Fan dapat mengasah keterampilan menghindarnya di sini hingga tidak ada titik buta sama sekali. Tentu saja, dia juga melihat bahwa karena dia telah melatih keterampilan tubuhnya, kecepatannya tertinggal jauh. Namun, dia tidak mempedulikannya, karena berbagai inderanya sekarang sangat tajam, dan dikombinasikan dengan metode memandang Qi, dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa monster di depannya jauh lebih kuat daripada yang sekarang. Sekarang satu-satunya yang menghalangi peserta adalah monster level 6, lalu monster level menengah level 6, dan terakhir monster level 6 dan bahkan monster puncak level 6. Jika ia berebut kecepatan, ia yakin bisa melaju ke depan di babak final. Benar saja, setelah beberapa saat, mereka yang berlari paling cepat telah mencapai area monster perantara tingkat 6, dan kecepatan mereka mulai melambat. Sebaliknya, Qin Fan perlahan-lahan bergegas ke depan, secara bertahap mulai dari akhir menjadi tingkat menengah. Hah, kenapa Moisa, Yu Yik dan yang lainnya melambat? Bukan hanya mereka, orang-orang yang berjalan di depan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Apa karena kamu terlalu banyak makan dan merasa lelah sekarang? Haha, apa kau tidak menyadarinya? Serigala perak berpunggung besi, harimau putih bergaris ungu, beruang hitam bercakar besi, semua monster ini sudah menjadi monster perantara tingkat 6. Sebagai perbandingan, mereka yang tadi hanya berada di urutan ke-6 level monster. Untuk monster pemula, kecepatan para petarung ini secara alami jauh lebih lambat. Jadi begitu. Tidak, ada satu orang yang kecepatannya tidak lambat tapi cepat. Soalnya, Qin Fan baru saja mendekati 40 tempat dalam antrian, tapi sekarang dia telah mencapai depan lebih dari 20 tempat. Ya, kecepatan semua orang melambat. Hanya saja kecepatannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, jadi sebagai perbandingan, dia terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Qin Fan ini agak aneh. Hah, lihat, Qin Fan belum pernah diserang monster dari awal sampai sekarang. Lihat pakaiannya, bahkan tidak kotor. Ya, apa yang terjadi? Bahkan pakaian putih Yike memiliki banyak noda, tapi tubuh Qin Fan sepertinya tidak disentuh oleh monster. Aneh sekali bahwa Qin Fan tidak pernah bertarung dengan monster di sepanjang jalan. Bukan saja dia tidak menyerang monster-monster ini, dia juga tidak mengizinkan mereka menyerang. Dia bahkan tidak mengeluarkan senjata. Ya dewa, keterampilan gerakan Qin Fan sangat kuat. Tampaknya Qin Fan sedang mengasah keterampilan gerakannya. Keberanian Qin Fan ini sebenarnya sebesar monster level 6 dengan puluhan ribu kepala. Aku merasa sedikit takut saat melihatnya. Sepertinya dia benar-benar sedang bermain-main. Pasti ada potensi untuk terus seperti ini. Saya pikir meskipun Qin Fan tidak dapat mengejar mereka bertiga, Yike, Sayu, Moyi, tapi saya pikir dia seharusnya bisa mencapai kota dalam waktu dekat, 10 yang pertama. Penonton di alun-alun mulai berbicara tentang perubahan di medan perang. Segera beberapa orang yang bermata tajam melihat bahwa Qin Fan berbeda. Setelah mengetahui bahwa Qin Fan benar-benar melatih keterampilan tubuhnya, mereka semua mulai berbicara. Selanjutnya, perhatian pada Qin Fan juga meningkat pesat saat ini, dan banyak orang bahkan secara samar-samar memiliki ekspektasi lebih terhadapnya. Sepertinya dia ingin melihat kejutan seperti apa yang akan mengejutkan semua orang oleh pendatang baru ini, yang telah menjadi cukup terkenal di seluruh tanah suci Zhenwu. Mereka semua adalah monster tingkat menengah tingkat 6. Di medan perang, Qin Fan secara alami tidak mengetahui pemikiran ini di luar lapangan. Setelah dengan gesit menghindari serigala perak yang didukung besi, dia dengan santai melirik ke depan dan melihat lebih banyak lagi monster-monster yang kuat dan ganas. Saya tahu bahwa saya telah menembus jauh ke dalam area monster-monster tingkat menengah tingkat 6. Keterampilan tubuhku sepertinya telah diasah hingga pada titik di mana pada dasarnya aku dapat menjangkau semua titik dari hatiku hingga tubuhku, dan aku dapat mempertahankan setiap titik buta. Qin Fan mengerang dalam hatinya saat ini, karena kepekaan keterampilan tubuhnya sekarang sangat tinggi, dan panca indera telah diubah oleh benih ibel dan pil pemurnian tubuh Taihe menjadi kondisi yang tajam, dan dikombinasikan dengan langkah meteor yang sempurna, itu sangat berguna. Kalau begitu, selanjutnya mari kita asah keterampilan pedang kita. Kemudian dia melihat monster perantara tingkat 6 yang terbang di depannya, dan matanya tiba-tiba memadat. Dia telah mengasingkan diri di Golden Lotus Space. Selain sesekali berdebat dengan monster api, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk tampil maksimal seperti yang dia lakukan hari ini? Dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk mengasah keterampilannya. Berdengung. Kemudian, suara misterius tiba-tiba terdengar di seluruh medan perang, bahkan dengan jelas mencapai alun-alun kuil di luar medan perang. Pisau dapur raja, Ji. Engah. Saat bayangan pisau merah melintas, beruang hitam dengan telapak tangan besi bergegas menuju Qin Fan.
Dalam sekejap, darah melonjak, dan seluruh kepala besar itu terbang, dan kemudian tubuh bagian bawah beruang bodoh besar itu masih bergerak maju selama 2 langkah, dia perlahan jatuh ke tanah. His melihat pemandangan ini, alun-alun kuil di luar medan perang tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Dengan munculnya pisau ini, sosok pemuda hijau di medan perang tiba-tiba menjadi mempesona. Penggemar Qin, ya dewa, serangan Qin Fan ini sangat kuat. Sayu dan yang lainnya hanya membasmi monster itu. Tanpa diduga, pedang Qin Fan yang tampaknya acak memotong kepala beruang hitam bercakar besi ini. Kekuatan serangan ini terlalu menakutkan. Ini, senjata di tangan Qin Fan bisa jadi adalah senjata kuno yang digali di Wastelen Selatan 3 bulan lalu. Pada saat itu, Niba, Yuan Jingtian dan pemimpin 6 aliansi lainnya pergi memperjuangkannya, tetapi pada akhirnya jatuh ke tangan Qin Fan. Sepertinya ini pisau pendek. Pisau itu tidak memotong darah, sangat tajam. Tapi dari sudut pandang ini, kemampuan Qin Fan untuk memotong kepala beruang hitam bercakar besi dengan begitu mudah seharusnya dikaitkan dengan senjata kuno ini. Faktanya, Yi Kesayu dan yang lainnya juga bisa melakukannya, tapi mereka tidak setajam senjata Qin Fan, jadi saya tidak membuang energi apapun. Ini, lihat lagi, Qin Fan ini sepertinya menyerang dengan pedang. Melihat penampilan Qin Fan di medan perang tidak hanya menarik banyak perhatian di alun-alun, tetapi juga beberapa tetua yang menonton dari paviliun tinggi kuil juga ikut tertarik. Cek, anak ini Qin Fan sangat kuat sehingga dia benar-benar menyerang dengan pedang. Penatuana yang mengelus janggut panjangnya, memandang pemuda biru di medan perang, dan berkata kepada Jin Sang dengan heran. Meskipun prajurit biasa pada awalnya sudah bisa mengendalikan objek ketika mereka berada di alam bawaan, terlalu sulit untuk mengendalikan objek, terutama mengendalikan senjata untuk menyerang dari jarak jauh. Sungguh luar biasa bahwa ahli bela diri biasa bisa melakukannya, tidak bisa melakukan ini, tapi Qin Fan tampak sangat terampil saat mereka bertemu dengannya. Mata Jin Sang juga berbinar, dan dia memujinya tanpa ragu-ragu. Melihat langkah Qin Fan masih tidak lambat atau tergesa-gesa, dan dia tampak tenang saat membasmi musuh dengan pedangnya. Dia sepertinya masih mencoba mencari tahu apa pendapat Qin Fan tentang pertempuran jenius ini. Apakah ini sebuah pelatihan? Aku baru saja memoles keterampilan tubuhku, dan sekarang sepertinya aku mengasah keterampilan pedangku. Setelah menonton sebentar, penatua yang terkejut saat mengetahuinya. Keberanian ini, pemahaman ini, keberanian ini, hati yang biasa ini. Tidak heran dia bisa memasuki dunia begitu cepat. Jika itu orang lain, bahkan jika dia memiliki sarana untuk mencapai kecepatan terobosan yang begitu cepat, saya khawatir wilayahnya akan tidak stabil, tetapi Qin Fan tampaknya tidak ada fenomena seperti itu sama sekali. Jin Sang juga membekukan matanya. Awalnya, dia sedikit khawatir Qin Fan akan memasuki dunia terlalu cepat dan wilayahnya akan tidak stabil. Dia juga berencana untuk berbicara baik dengan Qin Fan setelah pertarungan jenius, sepertinya itu sama sekali tidak diperlukan sekarang. Qin Fan memang bisa menjadi pilihan terbaik. Penatua Kuang di samping melihat sosok hijau di lapangan dan mengangguk diam-diam. Kemudian dia melihat ke tempat di mana orang-orang suci itu berada, sambil berpikir. Qin Fan pada saat ini, di medan perang, Niba, Yuan Jingtian dan yang lainnya akhirnya menyadari di mana Qin Fan berada. Terutama ketika mereka melihat pisau dapur raja, mereka tidak dapat menahannya menggunakan sedikit kekuatan lebih saat membasmi monster itu. Namun, saat ini, karena pengaruh terlalu banyak monster, mereka tidak dapat menghadapi Qin Fan. Kami hanya bisa menunggu kesempatan setelah memasuki kota. Niba, Yuan Jingtian dan pemimpin aliansi lainnya memiliki kekuatan yang lumayan. Tidak sulit untuk memasuki kota, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka bisa masuk sebelum gerbang ditutup. Lagi pula, 10 besar dalam pertarungan jenius semuanya memiliki hadiah yang bagus, dan mereka tidak mau ketinggalan seperti ini. Selain itu, ada segerombolan monster di sini, membuatnya lebih sulit untuk membasmi Qin Fan. Ini adalah pendatang baru Qin Fan. Senjata apa yang dia pegang? Sangat tajam. Sayu dari kerajaan besar Zen tidak jauh dari Qin Fan. Dia juga memperhatikan Qin Fan dan sedikit mengernyit. Dia membual bahwa kekuatan serangannya tidak lebih rendah dari Qin Fan, tapi dia dikalahkan oleh senjata ini. Karena Niba jarang datang memohon padaku, maka aku akan membantunya kali ini. Tapi aku ingin mendapatkan senjata itu di tangan Qin Fan. Lalu dia mendengus dingin, dan kemudian dia tampak tidak puas, tiba-tiba meluncurkan jurus seni bela diri yang kuat, membasmi beberapa monster sekaligus, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sayu sepertinya sedikit tidak sabar.
Ye Ke dari kerajaan Dali telah memperhatikan Sayu dan Mo Yi dari kerajaan Dakun. Saat dia melihat Sayu tiba-tiba melancarkan serangan yang begitu kejam, dia tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Namun, dia juga melihat monster di depannya lebih kuat dan diam-diam menyimpan kekuatannya, jadi kali ini dia tidak sengaja membandingkannya dengan Sayu. Kali ini, apakah dia tiba di kota pertempuran yang menentukan atau orang pertama di puncak kota terlarang, dia akan menjadi diriku dari kerajaan Kun Agung. Tapi pada saat ini, diriku dari negeri Kun Agung mendengus dingin dengan suara, kabut hitam tebal di tubuhnya tiba-tiba membengkak sedikit, mendorong semua monster yang ingin mendekat, lalu dia mempercepat dan mengejar Sayu. Meskipun aku jauh lebih mahir dalam menggunakan pedang sekarang, aku masih belum bisa benar-benar menggunakan teknik pengatur ki di pisau dapur. Sekarang aku bisa menghadapi monster yang kekuatannya lebih rendah dariku. Jika aku menghadapi sekelompok besar monster yang kekuatannya berbeda denganku, jumlah monsternya sangat sedikit, jadi pasti akan menghabiskan banyak energiku. Pada saat ini, Qin Fan sedang menggunakan pedangnya untuk membasmi monster yang mendekat, berpikir dalam hati, tapi dia tidak terlalu puas dengan penampilannya. Teknik pengaturan ki ini sama dengan teknik memasak. Kata-kata memasak, jika panasnya terlalu kuat, masakan akan menjadi terlalu tua, dan jika panasnya tidak cukup, masakan akan sulit dimasak. Adapun cara bertarung pedang melawan musuh, jika menggunakan kekuatan yang terlalu besar dalam satu waktu, akan sia-sia. Jika menggunakan kekuatan yang tidak cukup, tidak akan mampu melukai musuh. Penekanan semacam ini adalah pada semacam keseimbangan. Tujuan dari teknik penyesuaian ki yang diciptakan oleh Lu Chuan, pencipta teknik pisau dapur, adalah untuk sepenuhnya mengontrol dan menggunakan kekuatan sendiri sehingga seseorang dapat bertarung dalam waktu lama, waktu dalam pertempuran kelompok. Jangan jatuh. Saat ini, Qin Fan menjadi semakin mahir dalam menggunakan pedang, dan pada dasarnya dapat mengirim dan menerimanya dengan bebas. Namun di mata orang luar, pemandangan penuh gairah seperti memotong kepala monster dengan pedang sepertinya hanya membuang-buang energinya sendiri. Sekarang aku keluar dan menebas dengan satu pedang, dan setiap kali aku menghabiskan 0,5% lebih banyak kekuatan. Meskipun tampaknya tidak banyak, jika aku dikelilingi oleh monster tingkat tinggi tingkat 6 dalam jumlah yang sama, saya khawatir saya akan berhasil mencapainya. Kota ini mungkin akan kelelahan. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya. Jadi dia mulai mengasah dirinya dalam kelompok monster-monster ini, menyesuaikan kekuatan pedangnya lagi dan lagi. Seluruh orang itu seperti ikan yang berenang di antara monster-monster sambil dengan gesit menghindari serangan, dia menyerang monster-monster yang mendekat dengan pedangnya. Teruslah berlatih. Bekerja keras untuk mengendalikan kekuatan Anda sendiri. Meskipun kecepatan perjalanannya bukan yang tercepat, kecepatannya lebih stabil dan dia bergerak menuju kota dengan tidak tergesa-gesa. Namun, lebih dari 1/4 jam kemudian, kecepatan Qin Fan melambat lagi, tetapi itu karena dia malah berjalan di tikungan. Segera peringkatnya turun dari jangkauan menengah ke menengah dan bawah 8. Ada apa dengan Qin Fan? Semua orang selalu berjalan dalam garis lurus, tapi kenapa dia berjalan dalam tikungan? Bukankah itu lebih lambat? Perilaku Qin Fan membingungkan semua orang di alun-alun kuil. Apakah dia menyadari bahwa monster yang berjalan di depannya lebih kuat, jadi dia menghindarinya? Jika ini masalahnya, penglihatan Qin Fan luar biasa. Dia baru saja melihat sekelompok monster-monster di tingkat ke-6, jadi dia mempertahankan kekuatannya. Qin Fan secara alami tidak tahu tentang semua spekulasi di alun-alun. Penglihatannya memang bagus, tapi dia tidak takut pada monster-monster ini seperti yang diduga semua orang sementara itu hanyalah sebuah perjalanan untuk sepenuhnya mengintegrasikan seni pengendalian pedang dan seni mengatur ki. Lagi pula, meskipun ada juga monster tingkat tinggi tingkat 6 di depan, jumlahnya jelas lebih sedikit daripada monster tingkat menengah tingkat 6, dan monster tingkat menengah tingkat 6 ini lebih mudah untuk dihadapi, jadi di tingkat ke-6 monster tingkat menengah tampaknya paling tepat untuk mengasah keterampilan pedang dalam kelompok. Penatua Jin, lihat keahlian Qin Fan dengan pedang. Tampaknya sedikit tidak biasa, sederhana dan elegan, dengan keunggulan yang mendominasi. Dia tampaknya telah mencapai tahap memasuki istana. Sejujurnya, hanya membicarakan tentang miliknya pencapaian dalam keterampilan pedang, dalam pertempuran antara para jenius ini tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat ini, di paviliun tinggi kuil, mata penatua yang tertuju pada Qin Fan lagi. Dia menemukan bahwa pendatang baru yang hanya memasuki tanah suci Zhenwu selama setengah bulan sepertinya semakin menarik perhatiannya. Ya, itu benar. Sayu dari gempa besar juga menggunakan pisau, tetapi dibandingkan dengan Qin Fan, itu jauh lebih rendah.
Jin Sang juga mengangguk puas saat ini. Dia meminta Qin Fan untuk berpartisipasi dalam acara ini beberapa hari yang lalu. Pertarungan jenius awalnya hanya mimpinya dengan ide untuk mencobanya, tapi sekarang dia semakin menantikannya. Itu seharusnya berasal dari keterampilan seni bela diri dari senjata kuno di tangannya. Penatua Nakuang menganalisis dengan suara yang dalam saat ini. Yah, itu memang sangat mungkin. Tapi saya selalu merasa ada banyak rahasia yang tersembunyi di Qin Fan, memberikan perasaan yang sangat luar biasa kepada orang-orang. Belum lagi Anda, Penatua Yang, saya telah melakukan kontak dekat dengan Qin Fan beberapa kali, tetapi ada banyak hal tentang dia yang masih belum dapat saya pahami. Jin Sang hanya berkata sambil tersenyum masam. Apakah mudah bagi Holy Lord untuk menyukai seseorang? Penatua Kuang hanya berkata dengan enteng. Jin Sang dan Penatua yang saling memandang sambil berpikir. Di paviliun rahasia di kuil, 8 sosok misterius sedang duduk berjajar. Orang-orang ini tampak suci dan mulia. Bagaimana dengan Qin Fan? Salah satu sosok itu berkata dengan keras, suaranya tidak jelas dan adil. Bisa, bagus. Kamu bisa menantikannya. Pengamatan penting. Beberapa sosok lain melirik sosok Qian di medan perang, seolah-olah mereka telah melihat semuanya. Setelah mengamati beberapa saat, sosok tersebut kemudian menjawab dengan tenang, dan sepertinya suara mereka tidak bercampur dengan perasaan pribadi. Pada saat ini, Qin Fan, yang berada di medan pertempuran Genius Battle, tiba-tiba sedikit gemetar tanpa alasan, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang istimewa, dan kemudian dia melirik ke langit hampir tanpa sadar. Faktanya, di luar langit ada tirai tipis di alun-alun bait suci. Dia sepertinya telah menemukan kita. Inspirasi ilahi Qin Fan sangat kuat. Ya, potensinya diperkirakan meningkat. Dia punya peluang bagus untuk lolos. Sial, seleramu bagus. Apa yang tidak diketahui Qin Fan adalah tatapannya yang segera membuat beberapa tokoh bangsawan di paviliun kuil merasa lebih positif terhadapnya. Kedelapan tokoh ini secara alami adalah 8 orang suci di kuil Tanah Suci. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan kerajaan Dakian, kerajaan Dakun, kerajaan Daksun, kerajaan Dadai, kerajaan Dagon, kerajaan Dazen, dan kerajaan Dali di benua Wutian. Kerajaan Dakan dan para Holy Lord dari 8 negara ini. Nama mereka adalah Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zhen, Li dan Kan yang diambil dari nama masing-masing negara. Di antara mereka, Qian adalah penguasa suci kerajaan Dakian, orang yang menyelamatkan Qin Fan 2 kali. Seiring berjalannya waktu perlahan, Qin Fan merasa di medan perang bahwa dia secara bertahap mengintegrasikan seni mengatur Qi dengan seni pengendalian pedang. Jadi dia mempercepat sedikit, dan segera bergerak maju jauh, dan hendak mencapai area monster level tinggi ke-6. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba melihat seorang pejuang yang sepertinya perlahan mendekati tempatnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya tanpa mengerutkan kening. Haha, Qin Fan, kekuatanmu sangat bagus. Tetapi semua monster di depanmu adalah monster tingkat tinggi tingkat 6. Masing-masing jauh lebih kuat daripada monster tingkat menengah tingkat 6 ini. Mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Orang yang datang adalah seorang pemuda kurus, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengatakannya dengan senyum ramah. Qin Fan tidak berkata apa-apa. Jadi menurutku kita akan segera melewati bagian ini bersama-sama, yang akan menghemat waktu dan tenaga. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan menahanmu. Aku juga berada di puncak seniman bela diri spiritual tingkat 9, dan kekuatanku cukup bagus-bagus. Melihat Qin Fan tidak berbicara, dia mulai menghadapi monster di sekitarnya dan melanjutkan dengan senyuman. Qin Fan mengangkat matanya dan melirik ke pihak lain. Ah tolong! Pada saat ini, teriakan melengking tiba-tiba datang dari depan. Sepertinya seseorang telah memasuki area monster level tinggi ke-6, tetapi tidak mampu menghadapi beberapa monster level 6 secara bersamaan, karena kekuatan yang tidak mencukupi. Monster tingkat tinggi menyerang, dan sebuah tragedi terjadi terlebih dahulu. Saat dia sempat berteriak, monster level tinggi ke-6 menggigit pahanya, lalu beberapa monster lain mengerumuni dan merobeknya menjadi 2. Lihat, monster tingkat tinggi tingkat 6 ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Pemuda kurus itu melirik ke sana, memperkuat keputusannya, dan berkata kepada Qin Fan. Terserah kamu jika kamu bisa mengikutinya. Qin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berkata dengan ringan. Baginya, selama orang tersebut tidak mempunyai niat buruk terhadap dirinya, biasanya ia akan bersikap baik kepada orang lain dan tidak akan menolak orang lain. Tentu saja, dia tidak akan memberikan perhatian khusus kepada pihak lain, dia hanya akan melanjutkan rute dan arahnya sendiri.
Itu semua monster level tinggi di atas level 6. Tiba di sini, orang-orang ini akhirnya menghadapi ujian berat. Di area monster tingkat tinggi tingkat 6 ini, bahkan Sayu dan yang lainnya harus berjalan lebih lambat. Jadi jika kamu tidak cukup kuat, lebih baik jangan berpura-pura menjadi jenius. Lihatlah orang itu sekarang. Meskipun dia belum mencapai puncak, dia masih berada di level seniman bela diri spiritual tingkat 9. Namun, dia baru saja memasuki zona monster tingkat tinggi tingkat 6 dan langsung terbasmi. Ya, dewa itu kejam, dan jalan menuju kejeniusan ini memang tidak mudah. Awalnya saya ingin mendaftar untuk berpartisipasi. Lagi pula, sudah 10 tahun sejak saya memasuki tanah suci Zenwu. Jika saya tidak berpartisipasi dalam sesi ini, saya tidak akan memiliki kesempatan. Saya menyesal karena saya tidak berpartisipasi, jadi sekarang saya merasa beruntung. Hehe, tapi lihat, ada orang yang cukup pintar dan benar-benar berlari ke arah Qin Fan. Apakah kamu ingin Qin Fan membimbingnya? Jelas sekali, orang ini sangat berhati-hati dalam bertarung. Meski jauh lebih aman, ia tetap sangat pengecut. Pertarungan antar jenius bukan sekadar masalah kekacauan. Haha, kenapa dia tidak pergi mencari Sayu Yike dan yang lainnya saja? Bukankah mereka lebih cepat? Mungkin karena Sayu Yike dan yang lainnya terlalu cepat, dan dia takut dia tidak akan mampu mengikutinya. Kecepatan Qin Fan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Menurutku itu tepat. Aku akan memilih dia jika dia telah berubah. Memang benar, meskipun Qin Fan bukan yang tercepat untuk mencapai kota, menurutku dia juga bukan yang paling lambat. Dia baru mampu mencapai level ini dalam waktu setengah tahun setelah memasuki tanah suci Zenwu, dan itu cukup bagus. Bagus. Haha, pertanyaannya sekarang adalah apakah Qin Fan bisa menghadapi monster level tinggi level 6 ini? Tidak mudah untuk menghadapinya. Apa menurutmu kamu bisa membasmi monster seperti tadi? Qin Fan ini benar-benar bisa mengalahkan Niba dan yang lainnya. Dia seharusnya tidak memiliki masalah menghadapi monster tingkat tinggi tingkat 6 ini, kan? Oh, kalau begitu kamu akan tahu setelah melihatnya. Melihat para peserta di medan perang telah memasuki area monster tingkat 6, semua orang di alun-alun kuil mulai berbicara lagi. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlari ke arah Qin Fan, dan Qin Fan tampak istimewa. Dia sekali lagi diserang perhatian semua orang. Sepertinya tidak cocok untuk melatih keterampilan pedang di sini. Saat dia melakukan perjalanan, Qin Fan akhirnya memasuki area monster tingkat tinggi tingkat 6. Dia menemukan bahwa kecepatan monster tingkat tinggi tingkat 6 ini jauh lebih cepat, dan terkadang dia bahkan tidak punya waktu untuk menyingkirkan pedangnya sebelum monster lain melompat ke depannya. Kalau begitu, ayo bergegas ke kota dalam satu tarikan napas. Qin Fan mengerang dalam hatinya, dan setelah membasmi biawak punggung ungu dengan satu pisau, dia menyingkirkan pisau dapur raja, dan hanya mengepalkan tinjunya dan dengan cepat tanah bergerak maju. 390.